Dahsyat ya. Terima kasih teman-teman, malam hari ini teman-teman sudah gabung semuanya. Insya Allah ini malam yang bermanfaat nih. Ini kan sebelum kita masuk di bulan Ramadan ini ya Coach Wildan ya, dan luar biasa. Dan insya Allah ya, selama bulan Ramadan juga ngopi tetap kita akan selenggarakan teman-teman ya. Tapi mungkin nanti jamnya yang akan kita geser. Mungkin kita laksanakan siang hari ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ya teman-teman kita semua bisa lebih bersiap ya teman-teman dalam memasuki bulan Ramadan tentunya. Kita juga sambil berharap teman-teman turun keberkahan teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini proyeknya sold out semuanya gitu ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu terima kasih Mas Faris juga sudah hadir. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti teman-teman, untuk menambah keberkahan kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin berkenan Coach Wildan untuk menyapa teman-teman peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, syukran Mas Fauzi. Luar biasa nih. Tadi baru capek ya, closing di Lipro udah ada di kantor lagi. Lembur Mas. Masya Allah. Syukran Mas Fauzi, luar biasa nih. Perlu dicontoh Mas Fauzi. Luar biasa closingannya dahsyat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'du. Ya alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, makasih banyak yang sudah hadir, sudah hampir 70-an orang yang hadir mengikuti acara kelas ngobrol properti ya. Ini untuk kelas kesekian kalinya ya. Ini udah kelas ke berapa puluh ya, berapa ratus ya. Udah cukup banyak karena rutin banget setiap minggu kita berhenti, dan kita alhamdulillah mendatangkan para pembicara juga yang expert di bidangnya. Tapi niche-nya benar-benar properti ya, benar-benar ngobrolin tentang properti. Nah, malam ini juga kedatangan coach yang luar biasa nih, salah satu sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Ada Coach Alfian Rendra. Apa kabar Coach Alfian Rendra? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, baru sebulan kemarin ya kita ketemu ya, udah kangen lagi ya nih, Masya Allah. Dan yang kedua ada Coach Nuri Hendra. Apa kabar Coach? Alhamdulillah, luar biasa. Kayaknya baru pulang juga ya. Benar. Nah ini mungkin teman-teman ya, kita kolaborasikan hari ini dua orang yang memang jago di marketing ya, dua-duanya jago marketing banget ya, Coach Alfian Rendra sama Coach Nuri Hendra ini dahsyat ya. Kalau Mas Alfian Rendra ini di Bisharoh nih, dahsyat nih, apalagi dengan ilmu-ilmu update-nya tentang properti ya, ilmu-ilmu marketing terutama dahsyat banget. Nah ini hari ini kita akan kolaborasi, kita akan ngobrol. Dan kedua ada Coach Nuri, ya beliau juga CMO dari Primaland, ya dahsyat. Pokoknya penjualannya, produk-produknya pun dahsyat. Nah hari ini khusus di hari Rabu, ya di malam ini kita minta berdua nih, kita banyak ngobrol aja. Kalau di kelasnya Coach Nuri apa? Speak apa tuh? Real estate ya? Real estate speak. Oh, real estate speak. Nah kalau di kelasnya Mas Alfian apa tuh? Jumat berbagi ya. Jumat berbagi ya. Ya Masya Allah nih, saling isi di kelas kita nih alhamdulillah. Nah hari ini kita akan ngomongin tentang marketing ya, rahasia marketing di bisnis properti, khususnya untuk properti, dari kedua coach kita yang memang saya cukup kenal lama dan bisa tidak diragukan lagi talentanya ya. Prestasinya pun luar biasa. Kemarin Coach Nuri bersama dengan Primaland menjabat piala bergilir sebagai developer properti syariah terbaik ya di Malang. Sebelumnya Bu siapa? Malang juga ya, aduh lupa saya. Bu Nelly ya, Bu Nelly. Sebelumnya lagi dari kami, dari Bogor. Malang udah 2 kali nih, belum kita sahabat lagi nih. Mas Alfian Rendra juga luar biasa nih, beliau juga kemarin sempat jadi konsultan kami di Plipro ya, luar biasa. Hari ini kita akan ngobrol
Ya nanti kita saling aja ngobrol ya, Mas Alfian, Mas Nuri, bagaimana tentang strategi marketing terbaru nih di 2022 ya, terutama di dunia properti. Mungkin nanti dikasih bocoran-bocorannya yang bakal dibahas. Ya ini teman-teman tolong disimak ya. Dan ini pun kebanyakan Mas Alfian, Mas Nuri orang properti sih kebanyakan di kelas ngopi. Namanya juga ngobrol properti. Ya. Ya. Ngobrol properti ini padat banget. Kita pun acaranya tadi baru selesai alhamdulillah closing juga, dan ada acara sorenya dan besok juga masih ada acara kita pelatihan tentang properti juga nih di Jakarta. Nah nanti juga ada bocoran bagaimana beberapa coach kita. Nah ini akan berkolaborasi nih membahas tentang marketing rahasia properti. Mudah-mudahan bisa dibahas di sini. Oke, waktu dan tempat mungkin siapa dulu yang mau, Coach Alfian atau Coach Nurin dulu? Ya, kita gantian. Ini talkshow Mas, talkshow. Mau talkshow aja. Boleh. Nggak ada materi. Boleh. Kita talkshow aja dah. Nah, Oke, mungkin kita akan tanya jawab aja ya. Jarang kita talkshow. Nggak apa-apa sih kalau mau nyampaikan slide juga buat teman-teman boleh. Boleh. Kita ngobrol lebih enak. Format terbaru juga boleh ya biar kita boleh. Gimana teman-teman? Enaknya gimana? Teman-teman aja yang asiknya ya kita sih ya. Ikut aja. Kalau di dunia nyata sih kita seringnya ngopi ya, Mas Nuri ya. Iya, enak kalau ngopi cepet tuh sini ya. Ngopi di Malang ngobrolnya lewat di kafe-kafe. Ya mikirnya di kafe sih dapat lah, insya Allah. Ngobrolnya nggak formal tapi dapat gitu. Yes. Oke, mungkin Coach Nuri dulu mungkin yang ada yang mau disampaikan. Saya sih pengen bertanya Coach Nuri. Nah, gimana nih rahasia Coach Nuri ya jual produk cukup banyak ya kemarin ratusan juga ya di Primalen dan harganya pun fantastis nih. Nah, terutama kes-kesan juga banyak ya kalau kita sering ngobrol kes-kesan juga. Nah, ini gimana rahasianya? Dan saya juga pengen nanya nanti ke Coach Alfian, disiapin juga pertanyaannya nih. Bagaimana bisa meningkatkan penjualan nih dari beberapa proyek properti yang Coach Alfian sedang tunggangi sekarang sedang dijalani yang luar biasa ya. Ini beliau juga jago ngebangun strategik sama membangun tim. Saya tahu banget beliau jago banget dibangun strategik sama membangun tim di properti dan sekarang sedang membangun tim yang penjualannya dahsyat juga ya Coach. Bisa ratusan sampai ribuan unit nih yang lagi. Oke, mungkin kita bergiliran nanya dulu Coach Nuri nih. Gimana Coach Nuri? Jadi pertanyaannya itu yang paling spesifik gini Mas Wildan. Jadi sebenarnya ya kok bisa ya Kang Nuri itu jualan kes-kesan padahal kalau kita lihat ya rumahnya juga jualannya nggak murah ya kan. Iya, Nah, itu tuh yang paling banyak pengen tahu tuh teman-teman. Sedangkan di luar sana ada tuh yang jual rumah ya murah mungkin bahkan mungkin kadal buntungan ya di luar pasar lah gitu. 0%. Tapi juga susah jualannya gitu kan. Udah pakai DP 0%, cicilan ringan, diskonnya banyak panjang, tapi susah jualannya. Nah, rahasianya ini apa sih? Saya juga penasaran. Ya, jadi biar dibongkar aja kita tanyain kan jarang-jarang gitu ya. Nanyain langsung rahasianya kan gak bakal dikasih kalau nggak ditodong. Karena karakter Coach Nuri ini karakter harus ditanya. Kalau nggak ditanya nggak keluar ilmunya. Bener. Oke Coach, gimana Coach? Boleh sharing-sharing dulu, mungkin ada beberapa menit. Mungkin sedikit sharing ya jualan. Kita mau nanya dulu sebenarnya jualan properti itu mudah atau enggak sih sebenarnya? Nah nih. Teman-teman. Ya, boleh di open mic. Coba di chat teman-teman, silakan yang mau ngechat. Jual properti itu sebenarnya mudah atau enggak sih? Jual properti mudah atau gampang? Ayo. Gampang, gitu ayo. Mudah apa gampang sekali? Atau gampang sekali? Atau gampang sekali ya gitu. Ya. Bisa dibantu bacain. Teman-teman di chat. Ya, kita tunggu responnya. Oke, kalau nggak ada respon, nggak lanjut Mas ya. Udah lanjut. Nggak bisa, udah pintar semua berarti kan? Iya, udah pintar semua. Oke, teman-teman silakan. Gampang kalau berhasil, pertama sulit kalau sudah mulai. Oke, susah-susah gampang ya. Hati-hati jadi doa ini. Oke, mudah asal produknya berkualitas legal. Berarti nanti kalau dapat produk yang jelek susah nih.
Gampang kalau tahu caranya. Waduh, susah. Waduh, mindsetnya gampang. Wah, bagi pemula harus ekstra berjuang banget. Puyeng. Wah, nih Mas Jarot nih. Kediri kenapa puyeng, Mas? Puyeng ternyata. Gampang-gampang susah. Pulung-pulungan. Nah, ini kebanyakan. Pulungan apa itu? Ya, jawabannya itu gampang-gampang susah, pulung-pulungan. Ya, biasanya gampang kalau Nah, gitu, Kak. titik-titik. Nah, gampang kalau tahu caranya. Gampang kalau titik-titik. Pulung-pulungan tuh untung-untungan gitu. Susahnya berkali-kali. Waduh. Gampangnya sekali susah. Oke, Masya Allah. Menurut gampang kalau rezekinya. Oh, Waduh, gampang kalau rezekinya. Pulung rezeki. Kalau jodoh. Siap. Dahsyat. Oke, cukup ya jawabannya. Oke. Cukup lah ya. Ada yang banyak pulung-pulungan, untung-untungan gitu kayaknya gampang, tergantung rezekinya. Jadi kita bareng-bareng ya, mikirnya bareng-bareng lah sekarang teman-teman. Kita jualan properti itu sebenarnya mudah ya, mudah. Yang ini ada tiga mungkin bisa dicatat aja, ada 3 karena saya juga nggak buka materi nih ya, jadi ya langsung aja. Yang pertama itu jual properti itu mudah kalau orang yang kita jualin tepat, teman-teman ya. Oke, nomor 1 tepat sasaran. Tepat sasaran, orangnya tepat gitu loh. Jadi mau sebagus apapun produk kita, tapi kalau orangnya nggak tepat, ya susah kan gitu. Bener ya? Mau apapun sebagus produk kita. Katakan produk kita, proyek di Primalen, itu harga 600 juta. Bagus banget emang. Ya. Kita akan susah kalau kita jualnya ke orang yang nggak tepat. Artinya gini, ya mohon maaf, saya tidak merendahkan suatu profesi lah. Misalkan ada sebuah profesi yang penghasilannya 1 juta per bulan, teman-teman. Orang ini penghasilannya 1 juta per bulan. Kebetulan orang ini melihat iklan kita, rumah Primalen, ya, harganya 700 juta. Wah, menarik rumahnya. Wah, model country garden nih, model country nih, rumahnya keren gitu. Ya, mereka tertarik banget. Bahkan nelpon ke call center gitu, nanya. Terus akhirnya di handling sama marketing, diajak survei. Pak, kapan survei? Oh ya udah, besok saya survei. Ya, ingat tadi backgroundnya 1 juta per bulan penghasilannya. Ya, bisa dibayangin lah istilahnya ekonominya seperti apa. Ya, belum untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Survei dia datang, survei lokasi. Ya, tanyain, responnya bagus, iya bagus. Marketingnya senang kan? Marketing senang nggak kalau ada konsumen yang responnya bagus gitu? Senang kan? Biasanya kan senang tuh. Kalau responnya, oh ini Pak, hot gitu. Diajak survei, langsung survei segala macam. Ya dia punya tabungan sih. Karena pintarnya marketing, berhasil closing. ITJ 5 juta, dia punya duit 5 juta. Ya. Pertanyaan saya, apakah bisa lanjut akad sampai closing PPJP enggak? Gitu loh. Ya, tergantung dia punya tabungan berapa, bisa nggak dia beli cash? Kalau nggak cash, mampu nggak dia kalau ternyata harus nyicil 5 juta per bulan? Ingat, penghasilannya 1 juta per bulan. Ya, Anda pikir, waduh, gimana ya jualannya ya? Kok susah ya? Padahal produk saya bagus. Ya, makanya kunci pertama tadi apa? Ya harus ke orang yang tepat gitu loh. Jadi setiap produk itu ada pembelinya, teman-teman. Ya. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi, setiap produk itu ada pembelinya. Ya, saya paling sering menganalogikan itu tas. Tas harga 200.000 ada yang beli? Ada. Tas harga 2 juta ada yang beli? Ada. Tas harga yang 20 juta ada yang beli? Ada. Bahkan tas harga 200 juta itu juga ada yang beli gitu loh, teman-teman. Jadi berapapun harganya itu ada pembelinya. Nah, pertanyaannya, kita mau jual harga 200 juta ke orang yang mampu 200.000, yang susah akhirnya jawabannya puyeng tadi gitu loh maksud saya. Ya, kalau kita mau menjual properti atau barang, ya harus ke orang yang tepat. Ya. Jadi pertanyaannya kan pasti ya gimana kok cari orang yang tepat ya. Nanti ini akan kita bahas betul di kelas, kebetulan itu dapat di materi saya, ya, bagaimana mencari database lead yang sesuai segmen.
Itu akan saya ajarin detail. Kita kayak kelas gitu. Nanti ada sedikit saya jawab lah mungkin dengan teman-teman yang ikut kelas itu. Saya akan ajari teman-teman mulai dari awal mengetahui dulu produk kita. Ya. Jadi kita harus tahu produk kita itu apa. Ya, itu yang pertama. Sehingga kalau tahu produknya apa, pembelinya siapa itu tahu. Jadi kebanyakan orang itu gini loh, ditanyain, Mas produknya apa? Ya, orang properti ditanyain produknya apa, jawabnya biasanya apa? Rumah, gitu ya. Tanah, kayak gitu. Ya. Di kelas saya akan ajarin teman-teman mulai berpikir produknya apa yang kita jual, ganti. Kalau rumah, tanah itu sudut pandangnya kita sebagai penjual. Maka saya akan ganti, ajarkan ke teman-teman mengganti itu semua. Produk kita apa? Hunian, tempat tinggal, rumah untuk disinggahi. Jadi lebih jelas. Produk kita apa? Investasi, produk investasi. Jadi kalau kita ngomongnya seperti itu tentang produk kita, berarti kita sudah ngomong dari sudut pandang konsumen. Itu maksud saya. Kenapa? Karena kunci sukses penjualan itu ke orangnya tepat apa enggak gitu loh. Ya. Itu kunci pertama, satu itu ya. Jadi teman-teman bisa garis bawahi. Intinya jual harga berapapun, produk apapun, segmen apapun itu bisa kalau orangnya tepat, teman-teman. Ya, jadi teman-teman juga harus tahu orang tepat. Sebentar, saya oke, udah masuk. Sorry, baterainya habis. Jadi teman-teman juga harus tahu ke siapa itu penting. Sebelum kita ngomong siapa, kita harus tahu produk kita apa. Ya, korelasinya nomor satu itu adalah ke siapa produk kita apa, menuin nggak sama kebutuhannya dia, itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman, sudah langsung tergabung tadi, orangnya siapa, nomor duanya apa, produknya apa, produknya tepat. Ya, Anda mau buat produknya bagus sekalipun orangnya nggak punya duit, ya nggak bisa beli. Ya, nomor dua baru ngomong produknya memang benar-benar dibutuhkan. Jadi katakan kita ketemu sama orang kaya, tabungannya 5M. Ya. Tapi Anda menawarkan ke dia sesuatu yang tidak dibutuhkan. Mau apa? Kita ngomong orang punya tabungan 50 miliar misalkan. Ya mohon maaf, Anda masuk dengan harga katakan rumah 125 juta, mereka tertarik enggak? Ya, murah kan? 125 juta loh, murah. Dan mereka punya tabungan 5M. Bahkan punya tabungan 10M. Tadi kan katanya nomor satu orangnya tepat, punya duit gitu. Enggak juga. Kita datang ke orang punya duit, 10M, terus kita nawarin produk 125 juta, misalkan rumah subsidi gitu. Dia tertarik enggak? Belum tentu. Kalau tidak ada sesuatu yang membuat dia tertarik. Mungkin dia tertarik malah gini, kalau orang punya tabungan 50M ya. Tuh Pak, kasihan Pak, ada kebetulan di masjid kita ada ustadz belum punya rumah, Bapak mungkin mau infak atau sodako atau istilahnya sedekah ke ustadz itu untuk membelikan rumah, mungkin Mbak jadi mau kan gitu. Ya, jadi kita harus tahu kebutuhannya. Kalau kebutuhannya untuk investasi, ya kita harus tawarin produk investasi ke dia. Untuk rumah tinggal, kita harus tawarin produk rumah tinggal untuk orang yang punya 40 miliar duitnya. Jadi nomor satu tadi itu orangnya harus tepat, yang nomor dua produknya juga harus tepat. Artinya bukan berarti orang punya banyak duit akan selalu membeli produk Anda. Kalau produk Anda memang bukan yang diinginkan, teman-teman. Jadi sebenarnya gamenya itu cuma apa ya? Nemuin orang punya 5M dengan produk yang 2M, 1M, kayak gitu. Menemukan itu aja pokoknya. Kalau orang punya duit 300 juta, ya ketemu dengan produk yang 200 juta, 300 juta, 150 juta mungkin. Kita hanya menemukan itu aja. Gamesnya marketing itu cuma kayak gitu sebenarnya. Jadi kita nggak mudah kalau orangnya tepat dan produknya tepat. Dan ketemu antara orang dan produk, klub sudah. Ya. Terus yang ketiga, yang terakhir teman-teman, itu adalah informasinya harus benar. Ya. Informasinya benar. Ini orang punya duit 5M, ada produk juga 2M. Ya. Berarti kan secara logika kan harusnya dapat nih. Kebutuhannya juga sudah di produk itu, kepingin untuk investasi. Harusnya sudah dapat, teman-teman.
Tapi kok nggak beli ya? Ternyata informasi yang disampaikan salah. Pasti ada sesuatu hal yang salah, entah itu dari iklannya yang salah, konten iklannya yang salah, sehingga produk Anda 2M ini tidak dikomunikasikan dengan benar, secara layak dan tepat, sehingga value-nya 2M ini muncul. Berarti apa yang terjadi kesalahannya? Informasi tentang produk tidak terdelivery secara baik, teman-teman. Jadi kurang lebih itu, teman-teman. Ya. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama tadi orang yang tepat. Saya milih orangnya dulu, ya, karena lebih mudah. Kalau udah orangnya tepat, produk yang tepat, dan informasinya benar, sampainya benar. Ada orang punya 2M, produknya 1M, mudah cocok sebenarnya, tapi informasinya salah. Atau dia mendapatkan informasi yang salah. Hati-hati, properti syariah banyak yang abal-abal loh. Ya, ini kan informasi yang salah yang dia terima. Hati-hati, developer A itu dulu seperti ini, isunya seperti ini. Sehingga ketika Anda gagal menyampaikan ke konsumen terhadap informasi yang benar sebenarnya, ya mereka nggak akan ambil kan. Itu properti syariah, hati-hati itu. Nggak pakai bank kan? Iya, legalitasnya seperti apa? Ya, kalau itu yang ada di benak konsumen, ya meskipun produk dan orang yang tepat ini ketemu, gara-gara informasi yang salah tadi, jadi nggak beli. Jadi informasi di delivery mulai kapan? Ya mulai iklan. Mulai istilahnya produk knowledge-nya, di brosurnya, terus di websitenya, terus di marketing yang menjelaskannya. Nggak closing ya? Ternyata marketing salah cara menjelasannya. Yaitu tadi penyampaian informasi yang salah. Jadi 3 hal itu, Coach Wildan, yang mungkin kalau ngomong mau jualan berapapun udah, kalau itu benar. Kalau hal-hal lainnya, mindset, marketing segala macam itu di ranah yang lain. Tapi di ranah utamanya 3 hal itu sebenarnya. Gitu, Coach Wildan. Dahsyat, Coach Nuri ya. Jadi target market yang tepat, produk value yang tepat, dan bisa tersampaikan communication. Jadi memang masuk ke standar rumus sales ya. Value dikurang price dikali communication, atau kalau istilah Coach Nuri itu EMC kuadrat ya. Ya, EMC kuadrat istilah saya. Oke, mungkin gantian nih. Sekarang Mas Alfian. Gimana Mas Alfian bisa Anda itu mau tanya sebenarnya, Mas. Malah diulik. Ya udah. Gantian dong, gantian. Siap. Nanti kita saling tanya jawab lah. Tadi kan untuk memaksimalkan penjualan dengan harga berapapun, ternyata kuncinya 3 tadi ya. Memahami target market, membuat value yang sesuai dengan target market atau value yang tepat, dan memang bisa mendelivery atau mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan itu dengan tepat, tentunya dengan channel-channel distribusi yang tepat. Nah, Mas Alfian. Nah, untuk Mas Alfian sendiri gimana? Pertanyaan yang tadi sudah siap dijawab? Nah, untuk memaksimalkannya gimana Mas Alfian? Monggo. Memaksimalkan apa nih? Tadi pertanyaannya gimana, diulang? Ya, lupa dia. Iya, lupa. Maksimal, kalau Mas Alfian kan jago di strategik, Mas. Jago di Oke. strategik, jago bangun tim. Nah, itu cara memaksimalkannya biar memang tadi EMC kuadrat itu bisa tersampaikan dengan customer. Di barangnya mungkin dengan biar teman-teman juga tahu, Mas, gaya marketing properti modern saat ini tuh kayak gimana, Mas, pasca pandemik. Nah, ini juga kan perlu banyak yang tahu ya. Masih banyak gayanya masih pakai gaya yang lama ya, pasang iklan dan lain-lain. Kalau misalnya kita nggak paham gaya marketing modern kan agak rumit juga, agak khawatirnya malah bakar-bakar duit ya, Mas. Ini menarik caranya Mas Alfian itu. Bisa dikatakan Mas Alfian bisa membuka acara, banyak acara, menjualkan itu tanpa ngeluarin kos loh. Maksudnya kos untuk beriklan, ads ya. Nah, beliau tuh menarik banget. Nah, gimana Mas? Biar teman-teman lebih memahami gaya marketing modern saat ini tuh kayak gimana? Oke. Siap, Kang Wildan. Terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman, sebenarnya sih dari zaman dulu itu sampai sekarang itu ya marketing itu gitu-gitu aja sebenarnya. Yang berubah memang medianya sama perilaku konsumennya. Nah, makanya memang kita harus validasi terus tuh, riset terus tuh, perilaku konsumen kan berubah tuh.
yang dulunya mungkin mengkonsumsi iklannya ya lewat TV, radio dan lain sebagainya, sekarang berpindah kepada mobile dan lain sebagainya. Walaupun kemarin ya waktu di kelas Jumat Berbagi Mas, itu masih ada loh, nanti kita undang nih, namanya Coach Rudy, dia dari Syariah Greenland, itu ngabisin satu kawasan lewat radio. Itu masih ada loh, masih ada lewat radio marketing. Sebenarnya tetap masih oke ya. Cuma memang kalau yang kekinian tuh gimana sih? Maksudnya gini, apa ya? Sekarang itu kan banyak orang itu kan ngejar-ngejar customer terus ya, ya iklan terus iklan terus iklan terus. Tapi lupa membangun yang namanya engagement ya. Padahal sebenarnya inti dari marketing, kalau ngomongin inti marketing, sebenarnya inti marketing itu apa sih? Inti marketing itu kan sebenarnya komunikasi. Ya nggak Kang Nuri ya? Komunikasi sebenarnya, inti marketing komunikasi. Sebelum kita ngomongin digital marketing yang luar biasa, kita tahu dulu tuh intinya marketing apa, komunikasi. Inti dari komunikasi itu sebenarnya apa sih? Menjalin hubungan, ya. Nah, hubungan yang baik itu hubungannya seperti apa? Hubungan dua arah, ya. Hubungan dua arah dan lain sebagainya. Nah, memang apa namanya? Untuk membangun hubungan ini memang perlu namanya sebuah media. Nah, media ini banyak banget sih, media komunikasi. Dan sebenarnya sekarang itu banyak cara ya, apa namanya, kalau ngomongin ads itu terbaik ya, ada sih beberapa cara yang sebenarnya sekarang tuh bergeseran begini nih ya. Sekarang tuh orang itu nggak suka dijualin sebenarnya, saking banyaknya iklan. Jadi iklannya terlalu banyak dan hampir semuanya itu narasinya itu mirip-mirip gitu loh. Copy paste ya. Copy paste. Sebenarnya ya orang itu nggak suka dijualin itu dulu. Tapi semua orang itu suka diceritain. Ya, diceritain. Nah, cerita itu asik, iklan itu berisik sebenarnya. Ya. Makanya sekarang banyak adblock itu bermunculan. Dan kalau kita lihat budget iklan sekarang makin hari makin rendah atau makin mahal? Makin mahal. Karena setiap, kalau kita pakai Facebook ya, setiap 3 kali kita jekrol itu pasti iklan. Setiap 3 kali jekrol itu pasti iklan. Ya. Yang mana semuanya narasinya iklannya sama semua, ya sama semua. Maksudnya apa namanya, langsung hard selling dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita itu bisa loh menggunakan jurus ya yang itu sebenarnya sebenarnya bukan nggak berbayar sih Mas, tapi minim budget ya, minim budget. Asal ya tadi tepat sasaran ya, dan juga apa namanya dahsyat, apa namanya benar-benar menggunakan strategi yang dahsyat. Nah, salah satu strategi bocoran aja yang saya gunakan itu sebenarnya ya sudah digunakan dari zaman Rasul dulu ya. Jadi sebenarnya kan orang itu beli itu kan karena percaya ya. Karena percaya. Nomor satu itu karena percaya. 80% ya pembelian itu karena orang itu percaya kepada yang jual. Ya. Percaya produknya, percaya cara ngomongnya, percaya orangnya. Itu 80% ya. Berarti pertama kali kalau kita mau jualan, yang kita bangun apa? Building trust dulu. Bangun trust. Nah, kalau kita apa namanya seorang penjual, berarti kita harus punya trust. Kalau nggak percaya gini, sama-sama nyetatus. Yang nyetatus ini adalah orang yang punya public trust, ya, yang dipercaya publik. Yang satu yang nyetatus orang biasa. Kira-kira, ya, responnya gimana? Sama-sama statusnya, sama-sama jualan. Yang satu yang jualan adalah tokoh, yang satu yang jualan itu nggak tokoh. Sama-sama jualan, ya itu yang lebih dipercaya yang itu. Nah, dengan menggunakan yang namanya call, saya biasanya menggunakan namanya call, Mas, key opinion leader, ya. Itu antara branding dan marketing itu jadi satu, ya. Bisa ke hack langsung, ya. Dan memang saya menggunakan call atau key opinion leader yang udah punya kolam. Jadi punya kolam. Waktu itu memang tantangannya begini, saya ditantang sama Ustadz Firly. Bisa nggak lu lepas dari budget dari iklan, ya. Padahal dashboard iklan tuh udah ratusan juta, Mas. Itu ya. Kalau apa namanya? Pokoknya kalau nggak ngiklan saya nggak bisa makan lah, intinya nggak ada penjualan lah, ya. Ternyata bisa, ya, bisa. Waktu itu ya saya ngulik banget, tapi satu jurus ini saya ulang berkali-kali sampai benar-benar mahir. Jadi kadang banyakkan teman-teman itu satu jurus ya nggak pernah diulangin. Ya kayak Kang Wildan ini kan bangun ngopi berapa tahun? Nah, setahun lebih ya Mas ya. Bangun edukasi. Ya, habis tahun. Bangun edukasi. Ya makanya
apa namanya, itu memang butuh waktu, tapi kalau udah jadi itu keren banget sebenarnya. Nah, kayak satu jurus itu saya ulang-ulang terus aja, Mas. Ya, call itu. Nah, itu apa namanya, nanti strategik lebih detailnya ada di kelas sih sebenarnya. Lebih detail. Gimana sih cara mendekati call itu gimana caranya? Cara dapat ya, saya dapat 400 misalnya nih, saya deketin satu call. Call ini punya 400.000 database. Ya, saya bisa punya 4.000 database itu. Kalau call ini membangunnya 5 tahun, saya bisa berkolaborasi dengan dia dan bisa punya 400.000 database itu dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu tuh strateginya. Nah, memang apa namanya, strateginya saat ini dinamakan namanya cross promotion. Cross promotion apa? Kita saling tukar nih promosi. Kayak teman-teman kalau ngelihat ya di malam ini tuh sebenarnya mau nggak mau kita itu lagi cross promotion loh. Ya, saya, Kang Wildan, Kang Nuri itu semua punya kolam. Ya, saya punya kolam. Ya, rata-rata kalau ngomongin database saya itu 10.000 rata-rata yang apa namanya terdaftar. Cuma kalau ngomongin database saya dari penjualan yang zaman-zaman dulu dari 2013 itu udah 100.000 database. Target saya itu sebenarnya punya 1 juta database pasar ekonomi syariah. Ya. Nah, untuk dapat 1 juta database ini sebenarnya saya hanya perlu berkolaborasi dengan 10 orang yang satu orang masing-masing punya 100.000 database. Iya enggak? Nah, database ini tentu perlu diedukasi. Ya, Coach Wildan udah ngedukasi database itu selama setahun. Coach Nuri juga lagi bikin kolam yang apa namanya juga lumayan. Saya juga udah mengedukasi database ini selama 2 tahun ya. Waktu saya kolaborasi sama Mas Sabtuari itu udah mengedukasi marketnya 400.000 follower dia ya, database dia itu selama 5 tahun. Kalau sekarang udah 7 tahun. Daripada saya mengedukasi selama 7 tahun ya pasar riba ya, pasar anti riba pada waktu itu. Ya lebih baik saya berkolaborasi dengan beliau. Ya yang akhirnya lumayan dahsyat, cepat sekali pertumbuhannya. Kalau lihat Bisaroh.id kan dari dia startup ya sampai benar-benar sekarang punya 10.000 database itu cepat banget, Mas. Dan database-nya itu bukan database mati loh, database hidup. Jadi database-nya ini diedukasi dan yang edukasi itu bukan saya. Misalnya nih, saya misalnya ke database-nya Mas Wildan, tapi database-nya Mas Wildan nggak kenal saya, itu agak berat. Makanya tetap kita kolaborasi, ya Kang Wildan, Kita kan berkolaborasi udah beberapa kali ya Kang Wildan ya. Siap. Dan alhamdulillah kalau kolaborasi sama saya ada cuannya ya Mas ya. Ya, begitu Pernah rugi belum? Iya. Nah itu tetap kita berkolaborasi win-win. Nah itu salah satu yang apa ya mungkin strategik ini kedengarannya sepele, tapi saya praktekkan teman-teman. Saya udah 2 tahun nyetop iklan. Dari yang tadinya saya itu punya iklan ratusan juta. Bahkan saya sendiri itu kan punya mastermind bareng pengiklan yang iklannya 1M sehari. Ya. Gila, dia sendiri bilang, ya, kalau kita ketergantungan iklan, ya, ini benar-benar berat karena semakin hari, semakin tahun iklannya semakin naik dan pajaknya sekarang nggak 10%, 11% ya. Ya kan, pajaknya makin naik. Itu aja belum jadi lead, ya. Padahal teman-teman tahu nggak kalau kita mazhabnya digital marketing itu kan kalau luar negeri Russell Brunson. Russell Brunson itu dalam bukunya Traffic Script, rahasia traffic, ya. Dia itu ngajarin jurus ini gitu. Jurus apa ya, dapat database tanpa iklan dengan cara kolaborasi seperti ini. Waktu itu Russell itu melisting 100 podcaster. Ya, podcaster yang ngomongin tentang marketing pada waktu itu. Ya, habis itu dia kirimin semua buku podcaster itu buku-buku dia. Ya, buku-buku dia dari 100 itu ada 30 yang mau collab sama dia. Dari collab itu akhirnya dia jadi bahan pembicaraan dan akhirnya dia berkolaborasi dengan 100 podcaster itu yang masing-masing podcaster itu punya member berapa gitu. Itu luar biasa. Dan itu ternyata ngefek banget. Nah, sebenarnya saya pengen ngajakin teman-teman di sini tuh. Kita kan sebagai umat muslim itu harusnya kolaborasi ya. Tapi akadnya memang harus benar gitu kan. Saling menguntungkan juga. Nah, itu luar biasa. Bangun 1 juta database ini. Misalnya kayak saya ini kan kemarin bikin sekolah apa namanya Sirkah itu ya. Itu kita itu sold out sebelum launching. 50 peserta bayar 4.400.000.
ya. Dan ini kita juga mau listing sekolah investor sirkah yang isinya investor-investor sirkah. Kita juga mau launching sekolah properti, ya, yang mana nanti kita akan nemuin ini yang punya duit, kita udah punya listingnya. Ini orang yang pintar ngelola bisnis, tapi nggak punya duit, tapi skillnya ada. Dan ini listing ya, kalau misalnya mereka nggak mau sirkah, ada properti. Sebenarnya kan sarana investasi ya syariah itu ada dua ya, properti sama sirkah. Kalau properti jelas mereka butuh orang-orang yang udah teredukasi riba itu tuh butuh banget sarana investasi. Nah, dan kita punya listingnya. Nah, ketika kita punya listingnya, jualan itu gampang, Mas. Beneran. Ya. Misalnya nih, saya kemarin punya teman ya, namanya Mas Gia. Mas Gia ini dia punya aplikasi namanya Musfit. Dia punya 60.000 member yang selalu dirawat sama dia, 60.000 member. Kemarin dia launching e-course, Mas. E-course ya, produk digital. Ya, e-course itu gerakan sholat, tapi diganti judul aja, dikemas ulang dengan keren. Memang gandeng public figure yang lumayan terkenal, Ustadz Umar Mita, ya kan? Itu sekali launching kemarin 4.000, ya, 4.000, ya. Tapi launchingnya juga lumayan lama, 4.000. Kemarin dia launching juga e-course berikutnya itu The Day After You Die, jadi kehidupan setelah mati, tapi dikemas dengan apik, video-videonya itu 8.000 closing, ya, sekali launching. 8.000 dijual berapa, Mas? 200.000. 8.000 kali 200.000 berapa? 1,6 M. Gak usah ada fisik properti lah. Jualan apa tuh? Jualan video, Mas. Yakin. Nah, saya bentar lagi juga mau collab sama dia yang punya 60.000 member. Nah, gitu-gitu aja sih, Mas, yang saya lakuin sebenarnya sama teman-teman. Memang di sampai 2 tahun terakhir ini saya lagi pengen banyak collab untuk memang target saya tuh 1 juta database. Bayangin, Mas, kalau teman-teman punya 1 juta database nih. Kita collab nih 1 juta database. Saya punya database listing investor. Punya database orang-orang yang punya listing properti. Punya database orang-orang dan niche market semua. Kira-kira saya jualan apa aja gampang nggak? Ya, saya butuh misalnya, market saya butuh furnish rumah. Ya, saya kontak teman saya yang punya furnish misalnya, bisa interior. Ya, gampang jualannya. Nah, emang kuncinya kalau marketing itu ngomongnya ujung-ujungnya apa? Database dan big data sebenarnya. Kalau database itu cuma nama, nomor telepon, email itu database. Tapi kalau big data itu sampai kita tahu ini niche marketnya dia itu kebutuhannya apa, keinginannya apa, bahkan dia itu punya frustasi apa, kita sampai tahu segitunya. Itu sih yang lagi saya bangun, dan makanya saya kolaborasi bareng Bang Nuri, ya, Bang Wildan, ya, ini kita buka-buka aja. Kita biar saling tuker cross market juga. Ya, market saya akhirnya kenal Mas Nuri, market saya juga kenal Coach Wildan, termasuk Coach Wildan juga mengenalkan saya ke marketnya Coach Wildan. Ya, seberapa kuat saya kayak Coach Wildan setiap Rabu bangun niche properti. Setiap Rabu itu berat ya, Mas ya. Saya itu datang waktu jadi konsultannya Kang Wildan tuh luar biasa. Wah, pagi sampai sore, malam itu dilanjut mabit loh itu, habis itu sampai pagi itu. Luar biasa, bangun setiap minggu kayak gitu terus, luar biasa. Itu sih Kang Wildan. Ya, Coach. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman itu juga yang kita lakukan di properti, teman-teman. Jadi kolaborasi dan sinergi juga ini penting ya. Kalau teman-teman memang lebih memahami lagi bagaimana membangun listing data, ya mungkin sekarang orang mengenalnya dengan flywheel marketing ya, strategiknya ya. Salah satunya memang mengengage, mendelete dan men-track database yang ada ya, untuk bisa memang mereka menjadi marketing terbaik kita. Coach Nuri, balik lagi nih Coach Nuri nih. Tadi ada yang belum paham mengenai teknik edukasi loh, yang edukasi MC kuadrat. MC kuadrat. Oke, siap. Kuadrat, marketing, komunikasi, konten. Mangga. Lanjut. Oke. Biar lebih jelas. Siap. Sebenarnya memang ngadopsi dari rumusnya Albert Einstein. E sama dengan MC kuadrat. Ya, jadi jadi saya definisikan seperti ini, bahwa marketing itu adalah sebuah edukasi.
Ya, jadi marketing ini adalah sebuah proses, sebuah perusahaan atau produk melakukan edukasi terhadap pasar, Mas Wildan, Kang Wildan. Jadi kenapa saya sebutnya marketing adalah sebuah edukasi? Ya, edukasinya seperti apa? Kalau Anda sering ngiklan, ini contoh nih, Anda ngiklan, ya, Anda ngiklan harga murah, harga murah, harga murah gitu. Berarti Anda sedang mengedukasi pasar dengan harga murah. Oh, produk ini harganya pasti murah. Ada juga kan yang pakai kampanye promo midnight sale, midnight sale, midnight sale. Maka dia sedang mengedukasi pasarnya, produk ini akan punya sebuah momen namanya midnight sale yang diskonnya sangat luar biasa. Jadi makanya hati-hati dengan cara bermarketing. Begitu Anda salah, tadi kan sempat saya bilang, nomor 3 itu informasinya harus benar tersampaikannya. Kalau Anda sampai salah menginformasikan produk ini, teman-teman, ya Anda akan dianggap apa yang secara konsisten Anda sering lakukan. Ya, jadi edukasi itu rumusnya kan MC kuadrat, artinya M kali C kali C, gitu loh. Maka nilai edukasinya akan besar. Semakin M-nya itu besar, C-nya besar, C kedua besar. MCC ini apa aja? M yang pertama adalah message, pesan. Pesan apa yang mau Anda sampaikan? Pesan harga Anda murah, pesan perumahan Anda prestis, pesan perumahan Anda bonafit, pesan Anda suka diskon, apa? Ya. C yang kedua adalah yang dilakukan secara C yang kedua adalah komunikasi, dikomunikasikan. C yang kedua. Jadi message itu harus dikomunikasikan. Anda punya pesan yang kuat, produk saya ini sebenarnya produk luar biasa, premium, dan sangat berkelas, berkualitas produknya. M-nya gede, nilai M-nya. Value-nya sudah dibangun gede di sini. Tapi nggak pernah dikomunikasikan, atau C-nya 0, berarti kan marketingnya berapa nilainya? 10 dikali 0, 0 gitu loh, teman-teman. Jadi C yang kedua ini adalah dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Bagaimana cara pakai apa, nah itu akan mempengaruhi nilai C-nya. Udah tepat medianya kah, mengkomunikasikannya, bagaimana cara mengkomunikasikan, kontennya seperti apa. Mungkin C yang kedua ini boleh dikatakan juga konten boleh. Ya, ada yang menyebutnya konten memang, ya. Terus C yang ketiga adalah continue atau konsisten. Ya, boleh mau pakai continue atau konsisten. Artinya apa? Sekali Anda mempromosikan bahwa produk Anda bonafit, maka secara konsisten Anda harus menyampaikan itu, gitu loh. Ya. Ini jujur aja, ya, di produk kami, perumahan kami, pernah kita juga kepingin kan, juga ke pasar ya teman-teman tuh yang juga ya laris manis juga ya di teman-teman kan. Kalau kami kan nggak terlalu jualan banyak, omsetnya udah gede karena memang harganya udah 700 juta sampai 3M gitu loh. Kita juga pengen kadang-kadang berpikir mau bikin produk yang harganya 300 juta. Cuman di satu sisi saya berpikir kalau kita tiba-tiba tidak konsisten terhadap produk kita, ini juga bumerang, teman-teman. Ya, habis Primalet Prestige terus tiba-tiba main di 120 jutaan, main di pasar subsidi juga. Ya, ini bisa bumerang. Boleh melakukan seperti itu sebuah corporate, tapi ingat produknya harus lain. Cara mengkomunikasikannya juga harus lain, ya. Sama dulu saya di seluler atau telekomunikasi itu, kalau kita ngomong Telkomsel, ya, Telkomsel itu pasar premiumnya ada di kartu halo, ya. Duitnya ada di situ sebenarnya, duit yang konsisten, mereka nggak usah promo lagi, itu dapat duit ya di kartu halo ini. Ada di pasar yang agak banyak di kartu simpati, teman-teman, ya. Tapi mereka juga punya produk yang akan melawan produk-produk pada waktu itu untuk anak-anak muda, anak milenial, anak gaul. Mereka ngeluarin kartu AS di zamannya Eric Meyer. Ini luar biasa. Ini produk kartu AS itu diciptakan oleh Eric Meyer karena mereka nggak mau nurunin harga simpatinya, akhirnya pulsa murah. Mereka nggak mau kartu halo ya tetap mahal. Ya, mau nelpon pakai kartu halo itu jatuhnya tetap mahal, teman-teman. Ya, tapi mereka punya strategi lain. Produknya diganti, cara komunikasinya juga diganti. Cara memasarkannya juga diganti dengan kalau kartu AS itu lebih ke community, kalau ke simpati lebih ke outlet, kalau kartu halo lebih ke instansi atau corporate.
Jadi masing-masing itu mempunyai cara message-nya, cara menyampaikan pesannya, cara mengkomunikasikan. Pesannya kan sendiri-sendiri. Ada yang premium, ada yang bisnis, ada yang anak muda. Ya, message-nya kan beda-beda. Maka cara mengkomunikasikan juga harus beda. Jadi itu rumusan EMC kuadrat, Kang Wildan. Ya, jadi message-nya itu harus kuat dulu juga, apa value-value-nya. Nanti di kelas kita saya akan ajari, kita mau ngulik nih. Produk Anda kita ulik, gimana ini? Apa sebenarnya yang harus kita jual? Kita ngomong rumah, nggak bisa kita hanya ngomong rumah, maka harus diumumkan value-nya itu apa. Dan saya akan ajarkan bagaimana kita menemukan value itu supaya nanti dapat segmennya gitu. Ya, sehingga dikomunikasinya, cara mengkomunikasikannya juga harus benar. Terus juga posisinya, konsistensinya itu luar biasa. Waktu itu kami mengkomunikasikan Primalen dengan identik hijau, wah kita benar-benar konsisten terhadap itu gitu loh. Jangan sampai warna ini berubah-ubah. Kita pernah pakai logo Primalen hitam, itu efeknya juga nggak bagus. Padahal warna hitam lebih eksklusif sebenarnya. Tapi ketika kita pakai warna hitam, nggak konsisten nanti kita. Gitu. Kurang lebih itu Kang Wildan untuk rumusan dari EMC kuadratnya seperti itu. Ya, luar biasa ya teman-teman, kalau EMC kuadrat ini dijalankan teman-teman itu powerful banget. Saya menjalankan itu juga ya, edukasi ya. Apalagi kita ya di properti syariah, edukasi adalah benteng utama gitu yang memang jadi peran utama. Saya kembali ke Coach Alfian. Menarik ya tadi mengenai strategi call. Dan juga mungkin Mas Alfian juga sedang menjalankan banyak strategi penjualan lewat Circle 250 ya. Circle 250 ini apa nih? Dan ini saya baru melakukan itu dan akhirnya repeat ordernya cukup lumayan juga. Mungkin biar bisa nambah teman-teman ya, keilmuan teman-teman tentang Circle 250 ini yang bisa memaksimalkan penjualan, terutama bagaimana merepeat order dengan budget yang minim. Ya, sekaligus mungkin dipadu-padankan dengan flywheel marketing, Mas. Siap, Kang Wildan. Ini kayaknya putus-putus ya. Saya matikan video aja ya. Kedengaran nggak suara saya? Siap. Terdengar. Jelas. Masih terdengar jelas. Oke. Siap. Sebenarnya saya mau nge-share screen sebentar. Saya siapin dulu biar lebih teman-teman memahamin apa sih circle yang dimaksud Mas Wildan tadi, Circle 250. Sebentar. Saya siapin dulu ya. Oke. Sambil saya siapin, teman-teman bisa nyiapin pertanyaan dulu. Saya tertarik menanggapin materinya Mas Kang Alfian barusan. Silakan. Ya. Mas Alfian. Jadi memang luar biasa ya, saya kenal Kang Alfian itu kurang lebih 4 bulan yang lalu. Saya melihat caranya melakukan edukasi ya, sangat konsisten, berbasis community ya, low cost banget. Ini jujur saya terinspirasi di sini. Kenapa akhirnya saya bikin kelas real estate speed gitu loh. Ya. Saya punya visi ya, memang saya suka di dunia marketing. Dan saya dulu 2013 saya itu punya impian, banyak orang lahir ke bisnis properti atau marketing properti dari perusahaan saya waktu itu. Ya alhamdulillah ya lumayan lah beberapa lulusannya, maksudnya alumni yang dari tim saya juga udah punya lahan sendiri dan ini diaplikasikan sangat luar biasa oleh Flipro teman-teman ya, diaplikasikan secara sangat luar biasa secara nasional. Saya melihat Flipro ini Kang Wildan luar biasa. Ini impian saya itu seperti itu dan sudah mau diwujudkan oleh Kang Wildan dengan secara nasional ya, secara nasional mengedukasi setiap orang untuk kenal bisnis properti, untuk mengedukasi ini sangat luar biasa. Hingga itu pun juga menginspirasi saya ya, karena memang dari goals perusahaan kita di Primalen itu kan kita juga pengen lah, kalau mungkin dikatakan jago belum ya, lebih jago Kang Wildan yang proyeknya udah ada di mana-mana ya. Primalen masih jago kandang kan gitu ya, meskipun kemarin kita sahabat ya, memang kita punya banyak proyek yang besar. Ya, karena Primalen juga kepingin lah, juga kita buka di lokasi-lokasi kota-kota yang lainnya. Ya, dengan produk kita yang sudah ada, kami pikir produk kita sudah istilahnya oke lah, sudah di sisi produk sudah cukup bagus, sudah sangat bagus. Kita berpikir kita mulai nih
Kita kepingin ke depannya, karena memang visi Primalen sendiri mensiarkan ya syariat Islam dan mensiarkan untuk membangun peradaban Islam melalui perumahan atau hunian Islami sebanyak-banyaknya di kota lain. Nah, untuk menjembatani itu, maka saya juga tertarik untuk membangun tim, artinya secara tidak langsung dulu memang. Saya ngajarin, saya bikin kelas real estate speak itu, akhirnya saya juga pakai tekniknya Kang Alfian, ya udah kita gabung ya. Jujur aja mungkin kalau saya berusaha sendiri ya, jujur aja mungkin yang ngikut kelas saya di Zoom itu dikit banget ya. Alhamdulillah kemarin juga sempat di endorse sama teman saya di Yuk Bisnis Property, Kang Aryo di Ponorogo, itu luar biasa, tembus 150 gitu loh. Kalau saya sendiri ya cuma main di 50-70 aja. Terus diajak kolaborasi sama Kang Alfian, 100 lebih peserta Zoom-nya. Nah, di situ kenapa kita kepingin seperti itu? Karena memang dari saya sendiri punya visi, saya mau create the next level, makanya saya punya training itu the next level real estate marketing gitu loh. Ya, salah satunya kalau teman-teman pengen tahu, nanti memang teman-teman saya sarankan udah ikut yang kelas Ramadan besok. Ya. Itu kelas yang memang untuk eksekusi. Ya, saya ngomong bukan nggak terlalu banyak ngomong strategi, tapi ngomong eksekusi. Tetapi seorang manajer, supervisor atau CFO wajib ikut juga supaya tahu nanti cara mengeksekusinya seperti apa. Di kelas yang Ramadan efektif produktif itu kita ngomong tentang eksekusi. Kenapa saya punya impian itu untuk membangun terus skill-skillnya teman-teman di marketing? Ya karena kami juga punya impian. Di kolam ini atau di komunitas ini kan banyak juga agensi, marketing eksternal, marketing freelance dan lain sebagainya. Saya berniat atau saya mempunyai keinginan, ya saya bangun mereka terus-menerus sehingga suatu saat nanti Primalen mau buka di mana? Surabaya. Primalen mau buka di mana? Bogor misalkan. Primalen mau buka di mana? Semarang. Kita sudah punya orang-orang yang sangat kuat cara memasarkannya. Sehingga produk yang bagus ketemu dengan cara marketing yang bagus dan tim yang bagus itu akan jauh lebih mudah. Sebenarnya itu visi saya karena kita melihat Primalen ya 2025 ya memang udah harus punya beberapa lokasi di tempat lain, kita siapkan timnya dari sekarang. Seperti itu. Saya tertarik banget, makanya luar biasa. Luar biasa. Oke, keren ya, banget. Maka silakan Mas Alfian. Circle 250-nya. Ya, teman-teman yang praktek satu jurus itu aja, itu dipraktekkan 1000 kali itu lebih dahsyat daripada punya 1000 jurus gak dipraktek-praktekkan. Contohnya aja Kang Wildan ya, mengedukasi customer itu ya udah lumayan lama. Setiap Rabu untuk konsisten ngopi itu endurance-nya luar biasa loh. Nah ini saya sedikit sharing teman-teman, teknisnya gimana sih Circle 250 yang dibilang Mas Wildan ini nanti ada di kelas. Ya teman-teman udah keluar semua ya slide saya ya, keluar ya. Ya. Oke. Jadi ini target saya di 2024 itu kan ada 1 juta member yang teredukasi ya. Nah 1 juta member ini ya kita punya target ya setahunnya itu 500.000 member. Target 1 bulannya 41.000, target hariannya sekitar 1000-an ya. Nah kita melisting 250 circle orang-orang yang memang pasar kita ada di situ. Nah sebelum kita ke sini ya saya memang bikin marketing plan-nya dulu. Nah ini ada materinya ini nanti di sekolah besok ya di Ramadan. Nah, saya mulai segmentasikan dulu ya. Segmentasi kelas ekonominya berdasarkan isi dompetnya tadi yang dibilang Mas Nuri. Ya, semua ada jodohnya. Mau jual properti 300 juta atau 1 miliar ya sesuaikan dengan isi dompetnya. Kemudian bayar pesonanya, listing problemnya, pain pointnya apa, listing kebutuhannya, listing keinginannya, listing alasan mereka beli, motif mereka beli, listing ketakutan mereka. Nah, ini sedikit tentang marketing plan-nya. Dari situ ya saya udah tahu nih, paham banget nih. Market saya siapa itu udah paham banget. Kemudian yang kedua ya saya akan memetakan market saya ini ada di mana. Market saya ini ada di mana. Kemudian saya ngelisting 250 para key opinion leader atau influencer ya yang market saya itu ada di situ. Ya. Misal nih Mas Sabtu Hari ada 400.000 member. Nama forumnya Belajar Wirausaha bareng Sabtu Hari. Ini medianya dia banyak pakai Facebook. Ya. Nah, kemudian Dewa Eka. Insya Allah kita ini lagi nyari jadwalnya Kang Dewa. Kita udah berkunjung ke Bandung. Ada kolaborasi bareng Kang Dewa. Dia punya sekitar segini. Sebenarnya lebih ini. Ya. Kang Randy, ya, Coach Fahmi,
dan lain sebagainya, teman-teman dan sebagainya. Total semua intinya saya ngincer di 10 juta member dengan konversi 10.000%, 10% 1 juta. Nah, gitu. Nah, ini targetnya dulu nih. Nah, habis itu saya bikinin span of operation-nya. Ini eksekusinya nih, eksekusinya. Dari ini goals-nya 1 juta, SOO-nya kita bikin simple. SOO itu saya bikin yang simple banget. Yang simple dan udah teruji, itu saya gunakan 5 ini aja. Tapi konsisten. Listing, kepo, PDKT, penawaran kolaborasi, webinar untuk lead magnetnya. Ya, activity list-nya ini detailnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini nanti kita akan ajarkan di kelas. Sesederhananya seperti ini kita detailin. Termasuk nanti kita bikinkan KPI-nya. Nah, Bang Nuri ini teman-teman, kalau teman-teman tahu, ya dia sebelum dia marketing properti, dia ini marketing di telekomunikasi. Ya, membawahi 2000 cabang. Ya, mensupervisi 2000 cabang, luar biasa kan. Jadi kekuatan supervisinya kuat banget ya, teman-teman. Dan Kang Nuri tadi cerita tentang kartu as, itu salah satu agensinya teman saya, guru saya Pak Ananto. Luar biasa tuh kartu as dulu itu, adanya kartu as itu bukan by tercetus begitu aja, itu by riset ya. Kartu paling hebat itu apa sih ketika di riset? Kartu paling orang itu pokoknya paling ampuh, paling kuat itu ya kartu as gitu kan. Makanya keluarlah kartu as itu by design semua bikin produknya. Sampai kita nanti akan evaluasinya juga akan kita bantu ya untuk bikin lembar evaluasinya. Jadi ini teknis banget sih, nggak bisa kita jelasin sekarang, nanti jelasinnya emang di kelas ya. Dan nanti memang ini nanti kalau sudah punya database, jadi kan kalau di tempat kita itu ya kita membagi marketing itu menjadi 4 divisi. Pertama ya goalsnya beda-beda karena 4 divisi ini. Marketing tugasnya nyari database, nyari lead terus sebanyak-banyaknya, nyari database. Ya, tim selling tugasnya closing, upselling, cross selling. Ya, nanti termasuk dia dibantu oleh telemarketing. Ya, kemudian ya dia harus dibantu juga dengan tim branding. Tim branding ini tugasnya apa? Kalau dia brand baru, dia tugasnya building trust. Kalau dia udah mulai naik trustnya, dia harus bangun value, ya, naikin value. Berikutnya adalah loyalty customer, ya. Nanti di CRM, nah itu baru keren tuh. Nanti yang lagi rame itu kan sekarang CRM ya, Customer Relation Management. Yang kenapa sih lagi rame? Karena waktu itu Amazon ini, ya, sebagai brand termahal di dunia, yaitu berhasil mengalahkan Apple yang sudah sekian lama itu nggak bisa digeser-geser. Nah, dikalahkan oleh Amazon dan digeser sempat digeser sama Tesla sih, tapi Amazon lagi nih ya. Kenapa Amazon bisa begitu? Amazon ini ya dengan konsep flywheel marketingnya ini ya, dia itu benar-benar ya menjaga customer dia. Jadi obsesi Jeff Bezos ini seumur hidup customer itu bareng dia ya. Makanya dia akuisisi salah satu perusahaan namanya Zappos. Zappos itu the best repeat order in the world. 80% ya yang beli di Zappos itu pasti repeat order. Gila nggak itu? Di majalah Times dijelaskan dia itu the best repeat order. Orang kalau udah beli di dia repeat order. Nah, si Jeff Bezos ini pengen bangun ekosistem. Ya makanya dengan mengakuisisi sekarang hampir 43 perusahaan semacam ekosistem di bawah dia, itu agar apa? Agar customer itu muter-muternya di dia. Ya, padahal dulunya dia perusahaan apa? Dia perusahaan cuma jualan buku, bukan bukunya dia. Ya, dia bukunya orang lain, tapi dia menguasai data customer. Bahasa base, bukan hanya database, dia menguasai namanya the big data. Nah, inilah salah satu caranya. Dan memang kalau di flywheel kan rumusnya tuh sederhana, attract. Ya, attract itu menarik. Itu bisa campurkan dengan funnel marketing bisa. Ya, attract-nya kita banyak berbagi dulu value. Ya, rumus mereka kan gampang sebenarnya, banyak memberi, banyak mendapatkan. Makanya flywheel ini jadi framework yang booming itu ketika di open source. Berbeda dengan framework yang lainnya. Kan flywheel ini sebenarnya nggak di stempel nggak dikomersilkan. Dia memang di open source, apa aja boleh pakai. Ya, boleh pakai tanpa harus izin sama dia gitu, intinya gitu.
Nah, itu di open source. Tahu nggak? Ya, si yang pakai framework ini namanya HubSpot kan. HubSpot ini ya, dia itu punya 150.000 klien company ya di dunia ini. Nah, dengan menjalankan ya apa namanya customer relation-nya. Nah, sebenarnya kuncinya adalah biar muter ya database ini bisa hidup terus itu adalah di CRM-nya, Customer Relation Management. Relation itu kan hubungan, menjalin hubungan, ya enggak? Relation. Itu biar flywheel-nya muter, ya dia harus bangun CRM-nya ini, Customer Relation Management, sehingga nantinya akhirnya yang menjadi marketers itu adalah customer. Karena sebenarnya customer yang paling dipercaya adalah marketers paling dipercaya adalah customer. Bayangin nih, teman-teman punya 1 juta database atau 1 juta pembeli. Pernah beli. Itu adalah 1 juta pasukan penjualannya teman-teman sebenarnya. Itu loh. Ya. Mereka 10% aja mau cerita tentang kita di sosial medianya. Itu efeknya luar biasa. Karena satu customer itu rata-rata dia punya pertemanan 250 sampai 5.000, ya enggak? Kalau ada customer yang ini adalah micro influencer atau call tadi, wah itu luar biasa efeknya. Nah, sekarang ini karena semua orang menggunakan media sosial, ya menjadikan customer menjadi marketers ini itu sangat-sangat penting. Ini yang dinamakan namanya earned media, atau nanti pada akhirnya yang bikin konten bukan saya. Teman-teman lihat tuh, kalau di Facebook saya, banyak kan yang rekomendasikan saya bukan saya. Kalau saya ngomong Mas Redra ini keren gitu, mungkin nggak ada yang percaya. Tapi kalau ada 10 orang ya, bilang aku ini apa namanya keren gitu, nah itu semua orang akan kepo. Itu jurusnya gitu. Sesederhananya gitu sih teknisnya. Nanti emang lebih detail kita bahas di kelas Kang Wildan. Tadi kan udah saya liatin tadi apa namanya borang-borangnya, maksudnya apa ya? Semacam formatnya lah, ya formatnya sesederhana itu. Oke, siap brother. Siap brother. Jadi teman-teman tahu ya, banyak strategik ya. Nanti mungkin kita akan bahas. Memang kalau ngopi jarang ya. Kalau kita karakter orang-orang marketing yang ngisi minimal tuh 8 jam atau berapa hari gitu ya. Biar konsep selesai. Kita boleh dibuka sesi tanya jawab ya buat teman-teman kali ya. Boleh kita diskusi aja ya. Oke, siap. Tadi udah ada beberapa pertanyaan sih Kang dari atas tadi, coba. Boleh. Mau dibacakan atau gimana nih? Enaknya open mic sih. Kita open mic kita ajak ngobrol nih. Tadi yang bertanya pertama Mas Adnan Daeng. Mas Adnan Daeng dari Makassar nih. Oh, boleh silakan. Oke, ini silahkan. Apa yang mau ditanyain? Kayaknya ini ada yang ngajak ngerjain properti 10 hektar di Malang. Prospek nih daerah Karang Pelosok ya, dari 800 unit apa ini rencana rumah ya, 800 unit rumah sudah dipecah 300 sertifikat. Apa yang harus saya lakukan sementara saya tidak punya modal? Wah, ini Kang Nuri deh. Kang Wildan tuh biasanya kalau masalah permodalan. Safiri dia harusnya. Ini Kang Daeng dulu, silakan Kang Daeng. Daeng silakan open mic Kang. Boleh. Dari Makassar nih. Boleh open mic Mas Daeng? Open mic minta tolong di open. Udah. Oke, siap. Iya. Jadi sebenarnya udah terwakili tadi itu pertanyaan saya di chat saya Kang. Gimana kira-kira itu? Yang tadi itu Kang. Halo. Yang mana? Halo. Yang tadi yang di chat saya tadi. Yang itu ada sih yang nawarin teman. Dia punya lahan berapa tadi? 10 hektar. Tapi sebenarnya sih di luar ilmu marketing nggak apa-apa Kang ya, nggak apa-apa ya. Oh iya, siap. Jadi kan tadi bahasnya tentang yang di Malang tadi ya, dari Primalen. Sebenarnya sih saya pernah direkomendasikan dari sekretaris DPS ya, dari Sulsel. Oh ya, DPS. Akbar siapa namanya? Pak Akbar siapa? Dia DPS. sempat cerita masalah Primalen ya.
kenapa akhirnya saya masuk ke Flipro gara-gara rekomendasi Pak Akbar juga. Oh, Katanya, Masya Allah. jadi saya masuk benar gara-gara dia. Saya diberitahu sekitar sebulan yang lalu kali. Jadi acara Jadi tuh waktu dari itu, mulut ke mulut ya. benar dari Pernah mulut ke iklan mulut. kitanya. Batch Bukan berapa dari Mas iklan Adnan malah. itu berarti? Batch 12 ya? Kenapa? Batch berapa Mas Adnan Daeng? Yang besok ini Kang. Oh, yang hari mulai bulan Sabtu, depan. batch 12 berarti. Iya, siap. Benar. Nah ini, boleh ada Coach Nuri mungkin ini dari Malang, Coach Nuri. Ada Iya. tawaran 10 hektar ya, udah pecah sertifikat, Benar. ini tinggal cetak aja Mas Nuri. Udah Kang, udah pecah sertifikat lah. Halo Kang, satu lagi Kang. Jadi lahan itu sudah terbangun kurang lebih 30 unit. 30 unit rumah, tapi rumahnya butut semua. Modelnya nggak bagus, nggak laku-laku. Iya. Terus dia udah pecahin katanya. Jadi yang punya ini apa sih teman-teman kenalan sepupu saya. Salah satu pemilik apa gitu di Malang. Sudah pernah ketemu dengan teman saya, cuman ya mungkin karena bingung nggak tahu startnya dari mana. Tapi yang pasti lahan itu sudah land clearing, sudah dari 800. Jadi udah pernah digambar katanya Kang. Udah pernah dibuatkan site plan dari 800 unit yang sudah terpecah 300 unit sertifikat. Cuman dia nggak tahu startnya gimana. Jadi saya sempat dinawarin ke saya karena mungkin dia tahu basic saya dari developer. Cuma kan dulu 10 tahun yang lalu Kang, beda dengan sekarang Kang. Jadi saya ngomong sama Akbar DPS itu yang sekretaris DPS Sulawesi Selatan ya. Ya. Saya direkomendasikan untuk ikut Flipro sama Kang Wildan, gitulah awalnya. Masya Allah. Ya. Terus sempat dibahas juga kalau mau. Iya, kalau mau hubungi ini nih yang hebat katanya dari apa? Primalen yang tadi ya. Nah, Kenapa ini waktu saya ikutin malam ini? pribuminya di sana. Ada Primalen di sini. Silakan ya. Itu aja Kang. Maka Coach Nuri yang mengetahui wilayahnya langsung, nanti kalau untuk FS dan lainnya kita bahas di kelas Mas Adnan. Yang lebih menguasai lokasi mungkin. Mas Nuri, ada masukan dulu buat Mas Adnan Daeng? Ya, sebenarnya luar biasa ya, udah dipecah 300 sertifikat ya. Itu harusnya harus go to market sih harusnya ya. Kalau emang mau start, udah seperti itu. Tapi memang nggak bisa kita konsultasi dalam arti belum mengetahui latar belakang dan lain sebagainya. Maksud saya posisinya, lokasi, terus nanti plan segala macam. Kalau di tim kita biasanya memang ada yang namanya visibility. Nanti yang jago sih Coach Wildan kalau ngomong soal visibility project gitu. Yang jago nanti kelasnya Coach Wildan. Pokoknya kalau visibility study besok di kelasnya Kang Wildan di Flipro itu ada itu. Iya, itu tuh luar bagaimana biasa. bikin visibility study yang benar-benar ya proven. Yes. Seperti itu. Mas Adnan di batch 12 insya Allah kita bahas nanti. Ya. Siap Kang. Itu ya, luar biasa. Tapi kalau sebenarnya ya mulainya dari visibility study Kang. Ya, betul, jadi memang kuncinya di situ. Jadi fungsinya apa sih? Kenapa kita harus punya visibility study ya? Visibility study itu kan berarti kelayakan ya, uji kelayakan lah intinya rancangan kelayakan bagaimana ini layak nih. Kita mau main di segmen mana, mau gimana itu di visibility study itu. Kalau itu beres, biasanya kita lebih enak nanti bikin perencanaan, baru ngomongin namanya nanti bikin strategic plan. Strategic plan for marketing itu ada sendiri sebenarnya. Nanti kan ini tadi visibility study produk ya, misalnya produk. Tapi nanti ada namanya visibility study emang for marketing. Ya memang kita bikin memang khusus untuk penjualan itu gimana. Tapi memang awalnya dimulai dari visibility study produk. Karena di atas winning campaigns atau winning promosi itu tetap winning produk. Ketika produk ini market fit. Sehebat apapun marketersnya, ketika produknya memang ya mohon maaf, tidak winning, tidak market fit, ya marketers yang jago pun agak susah jualannya gitu. Gitu Kang. Itu kalau mau mulainya dari mana Kang? Siap. Dahsyat. Terjawab ya. Nanti ada jagonya dari Primalen habis pokoknya 800 unit nih. Ini ada yang resen izin ke itu ada teman-teman Mas yang lain Agung ya. Indratmo, silakan Kang Agung. Oke, Mas Agung. Atau ini Mas Baharudin udah buka mic dan boleh nih Mas Baharudin. Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lausi Coach lagi. Nuri dan Coach Alfian, Coach Wildan. Ini tadi saya mau tanya tentang value yang kira-kira bisa kita angkat untuk properti itu, pilihan-pilihan value-nya apa saja, kemudian kira-kira mungkin bisa dikasih cara-cara contoh untuk mengkomunikasikannya gitu. Nah, Pada siapa nih yang nanyanya nih? Ke Coach Nuri atau Mas Alfian nih? Saya mau moderator aja. Coach Nuri. Ya, Pak, Coach. Mangga, Jago Coach. jago branding nih. ya, kira-kira value apa yang bisa diangkat kalau kaitannya dengan bisnis properti, Kang? Oke, Mas Barudin, mungkin udah punya produk belum, Mas Barudin? Sudah. Biar contohnya lebih pas gitu, udah punya produk ya? Sudah, ya. Rumah atau tanah, kafling? Rumah ya. Jadi sebenarnya ini, yang pertama itu value itu bisa kita gali. Jadi ada proses penggalian value ya. Penggalian value itu bisa ada banyak, dan banyak hal value yang bisa kita angkat sebenarnya. Bukan hanya dari produk loh, jangan salah. Bukan hanya dari produk, bahkan value itu bisa kita angkat. Contoh nih, kita punya ngomong sama-sama rumah. Maka nanti di kelas saya itu teman-teman akan saya tanyain gitu loh. Orang beli rumah itu sebenarnya pengen apa? Orang beli properti itu kepengen apa? Kira-kira dari Mas Baharudin sendiri, orang beli properti itu untuk apa sih sebenarnya? Motivasinya orang beli properti itu untuk apa? Untuk tempat tinggal, untuk investasi. Oke. Ya, cuma itu. Dua. Oke, nggak apa-apa. Dua dulu. Untuk tempat tinggal sama untuk investasi. Masing-masing ini kan sebenarnya ada sesuatu value yang akan bisa kita angkat, teman-teman. Ketika untuk tempat tinggal, kita bedah lagi. Kira-kira, ya. Tapi tetap harus ditentukan dulu strateginya, feasibility study tadi di awal. Kita mau di lokasi di sini, mau main di harga berapa, tipe berapa, harga jual berapa, sehingga profit margin kita berapa. Kan seperti itu, teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa mengetahui dulu, kita mau main produk apa, ya, segmen yang mana, dan keinginan profit berapa. Kan udah ketemu. Oke, ketemu sama segmen yang 400 juta. Atau harganya punya Mas Barudin berapa, kalau boleh tahu? 285, Kang. Oke. Jadi ini kita konekkan, nanti akan saya ajarin teman-teman. 200 juta itu orang kita tentuin dulu, kita mau ngambil untuk investasi atau untuk rumah tinggal. Oke, untuk investasi, untuk rumah tinggal. Maka ketika ngomong untuk rumah tinggal, orang dengan segmen 200 juta, ketika mau beli rumah, itu mereka kepingin apa? Orang, kita harus bisa bayangin, kalau pembeli kita, yang duitnya cuma 200 juta, kira-kira mau beli rumah yang berapa kamar sih kira-kira? 2 kamar. 2 kamar kan, gitu loh. Mungkin ini berarti siapa orangnya? Oh iya, orangnya udah mulai ketemu dari sini. Pasangan muda yang belum punya anak mungkin, atau anaknya masih kecil, ya, anaknya masih 1 kayak gitu. Nah dari sini kan udah tuh. Nah kita gali lagi kriteria mereka yang segmen punya uang 200 juta, kepingin punya rumah itu apa aja kepinginannya. Kita gali. Oh, kalau punya uang segitu ya karena ekonominya masih begitu, kalau bisa lah dicicil skemanya mungkin yang dilihat. Yang DP-nya rendah mungkin. Itu akan ketemu kan gitu loh. Maksudnya dengan segmen itu mereka akan, berarti saya cari rumah yang bisa dicicil 5 tahun misalkan. Kriteria-kriteria itu kita gali. Terus punya yang penting 2 kamar gitu loh. Nggak penting lagi, tapi kalau kita nawarin orang 2M, bukan yang penting lagi. Yang penting aku bisa lihat view yang seger misalkan, beda lagi kriterianya orang untuk rumah tinggal. Aku kepingin rumah yang kamarnya 5x6 gitu ya. 200 juta itu 1 kamar gitu. Ya, kalau tipe yang segitu kan. Kalau untuk yang segmen yang di atasnya, yang 2M-an, yang 1M-an, teman-teman. Jadi kita akan tentuin kriterianya. Nanti saya nggak siapin filenya sih kalau sekarang. Itu ada, teman-teman akan saya suruh isi itu di kelas. Teman-teman cara suruh isi, kalau tujuannya ditinggal itu apa aja, nyaman, enak, bersih, segar misalkan, dengan segmen itu. Beda lagi kalau tujuannya investasi. Saya pernah kasih kelas, dia bikin produk investasi,
Tapi yang ditonjolkan value rumah ditinggali, nggak dapat, teman-teman. Paham maksud saya ya? Iya. Sekarang kita harus tahu dulu, orang mau investasi itu kriterianya apa? Oh, profit ROI-nya bagus, benar ya? Growth investasi capital gain-nya nanti bagus. Beli sekarang, misalkan capital gain-nya bisa 30% per tahun. Sekarang beli 200 juta, besok kita beli setahun lagi sudah bisa laku 320 juta, misalkan. Maka yang dilihat itu, kalau orang investasi, jadi bukan orang investasi itu melihatnya, oh bagus view-nya, fasadnya bagus. Enggak mikir orang itu. Karena kita harus tahu, makanya nanti step-nya, marketing itu harus tahu need-nya konsumen yang dia hadepin itu seperti apa. Sehingga untuk pokoknya nanti di kelas itu, sehingga mereka akan tahu harus jawab seperti apa. Kalau ketemu sama orang yang tujuannya investasi, jawabnya seperti apa. Kalau untuk yang ditinggali, jawabnya seperti apa. Itu kita buatkan ya kayak borang yang dijelasin sama Mas Alfian tadi. Di kelas Ramadan Produktif itu sudah saya share. Nanti di materi itu sudah saya share, akan ditulis kriterianya apa, ya. Sehingga orang yang pengen investasi nggak peduli mau, misalkan dia kepingin investasi jumlah rumah kos, dia nggak peduli dengan desainnya dan segala macam, udah nggak peduli sebenarnya. Itu value tambahan. Tapi yang dilihat sama orang yang berinvestasi, berapa growth capital gain per tahunnya, berapa bisa menghasilkan passive income. Maka kriteria itu, jangan ngomong sama orang yang kepingin investasi, Anda ngomong, oh Pak ini bagus Pak, nanti ada view taman loh di dalam rumahnya segala macam, ya nggak dapat. Jadi value nanti itu bisa diangkat macam-macam. Cara mengkomunikasikan, komunikasikan secara konsisten. Ya, ketika ngomong investasi, maka harus ada edukasi market dengan pengetahuan investasi. Oh, kapan saat tepat terbaik membeli rumah? Ayo. Kalau orang untuk rumah ditinggali, pasti dia akan milih yang siap huni, benar nggak? Iya kan? Orang pengen motivasinya, keinginannya untuk ditinggali, maka dia akan memilih rumah yang siap huni atau dalam waktu dekat sudah siap huni. Tapi kalau ngomong sama orang investor, kapan saat terbaik membeli rumah? Pada saat awal dibuka proyek, saya bilang gitu. Makanya kita jualan sawah pun bisa. Karena memang yang target marketnya ketika di sesi awal strateginya adalah investor buyer atau buyer tipikal investor. Ya kita tembak itu dulu, Pak. Ya kita kemarin pernah punya produk yang sangat luar biasa, rumah kos, namanya Puri Astagina, desainnya unik Jawa, style. Ya kita itu dalam kurang lebih 9 bulan, 8 bulan. 8 bulan itu kenaikannya sudah hampir 30%. Dari pertama kali jual. Senang nggak orang yang beli di kita pada waktu di awal-awal? Senang. Kenaikan harga jual kita itu sudah 30%. Dari 666 juta pertama kali kita jual, sekarang dalam waktu 8 bulan sudah kita jual dengan harga 850 juta. Karena memang kita ngomongnya investasi. Dan secara konsisten, iklan kita akan ngomong tentang investasi, kenaikan, ROI, faktor yang membuat naik itu apa aja, adanya activity generator seperti dibukanya akses jalan baru dekat sama kampus pendidikan, maka itu konten yang harus diangkat. Tetapi ketika kita ngomong rumah tinggal, Anda mau berbusa ngomong ROI-nya sekian, ya nggak bisa juga. Anda mau berbusa ngomong dekat kampus, aku cuma tinggal, aku nggak ngurus mau dekat apa. Maka akan ditanyain dulu. Akan kita definisikan bareng-bareng dulu. Kalau orang tempat tinggal apa? Oh ya udah dekat sekolahnya dia, anaknya, dekat tempat kerjanya, dekat sama pasar, sehari-hari dia beli. Maka itu yang diinginkan. Jadi setiap value, setiap tujuan itu connecting banget nanti sama apa yang dilakukan sama marketing. Marketing itu akan salesman itu akan menjawab apa? Seperti itu, Kang Baharudin. Jadi value-value-nya nanti kita ajarin detail itu. Nanti Anda ketika ikut kelas kita besok ya di kelas Zoom itu Ramadan, Anda akan tahu mikir kira-kira produk saya ini memang bagusnya untuk apa ya? Mulai ketemu nanti. Oh, memang untuk rumah tinggal ya 200 juta. Oke, kalau rumah tinggal kepinginnya seperti apa? Ya udah, value yang diangkat kalau orang pasangan muda baru yang penting ada kamar 2. Natanya gimana? Maka value-value itu yang diangkat. Oh, dekat sama pasar apa segala, kira-kira kita bayangin orang yang punya duit 200 juta, pasangan muda kepingin rumah seperti apa, saya ajarin satu persatu nulis di borangnya
supaya teman-teman tahu value-nya. Next-nya kita connecting antara need motivasi beli sama kriteria yang dia inginkan sama produk kita. Jawabnya apa nih produk kita? Oh Bapak kalau memang kepingin rumah yang ini, berarti Bapak cocoknya yang tipe ini Pak. Karena yang tipe ini memang cocok didesain untuk pasangan muda. Oh Bapak kalau punya investasi jangan yang tipe ini Pak. Saya punya tipe yang bagus, ya unik, yang di depan. Bisa jadikan tempat usaha, bisa investasi ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Nambahin Coach. Ya. Siap. Jadi memang Pak Baharudin untuk nemuin value itu kunci pertama sih kita harus benar-benar berempati kepada siapa target market kita. Kuncinya itu empati itu merasakan apa yang dia rasakan, melihat seperti apa yang dia lihat. Nah kalau tipe properti kan kalau mau dibikin tipe ya sekarang tuh ada 4 tipe rata-rata. Tipe pembeli rumah pertama itu memang belum pernah punya rumah seumur hidup, pengen punya rumah ya itu ada tipe pertama ya. Dan ada tipe pembeli rumah upgrade, dia itu udah punya rumah, cuma anaknya udah banyak, ya dan udah sempit, ngelihat desain-desain yang kekinian, pengen di-upgrade, ya, pengen upgrade, pengen tempat yang lebih apa ya strategis dan sebagainya. Biasanya memang udah agak-agak mapan lah dan sebagainya. Ada memang tipenya tipe investor. Kalau mau tambahin sih sekarang yang lagi rame itu tipe milenial, karena milenial ini ada 2 sekarang. Tipe yang belum punya rumah sama sekali, sama memang sekarang karena edukasi investasi mulai marak, sekarang tuh udah banyak yang tipe-tipe investor. Rata-rata tuh ya, teman-teman yang kita lihat tipe-tipe investor, dia itu rata-rata kerjanya di startup level-level manager, itu gajinya udah level 20 juta ke atas. Itu rata-rata mereka emang udah punya mindset untuk investasi sejak dini. Ya, itu udah ada level milenial yang kayak gitu tuh banyak sekarang ya. Dan milenial itu kan lahiran dari tahun 80 ya sampai ke 94 rata-rata segitu ya, berarti sekarang umurnya berapa tuh 30-an ke atas ya intinya, dan itu memang daya belinya udah mulai oke. Nah kita harus tahu mereka itu sukanya desain yang kayak apa, sukanya fasilitas yang kayak apa ya, pengennya seperti apa. Nah itu nanti di kelas di detailin ya Kang Nuri ya, ada borangnya, insya Allah teman-teman tinggal isi aja. Gitu. Ini ada pertanyaan 1000 umat, Mas Nuri. Ini biasanya ditanyain. Ada Kang Doni nih. Kalau untuk developer newbie yang belum punya portofolio, nah ini. Sebelumnya buat meyakinkan user bagaimana? Ya ini kan tantangannya berat nih Mas Nuri. Kalau zaman dulu mungkin di market properti syariah ya, dulu bisa nih jualan itu bener-bener apa ya, cuma lahan doang dipatokin gitu udah laris. Sekarang kan tantangannya orang-orang yang apa ya kayak gitu udah mulai habis nih, mulai banyak yang pengen lihat dong rumah contohnya ya kan, kompetitor ya teman-teman yang lain konven kan udah ada, biasanya udah ada rumah contoh, ada gate-nya ya, kemudian infrastrukturnya udah mulai kelihatan, jadi benar-benar oh proyeknya ada nih gitu. Nah itu tantangannya gimana nih buat yang benar-benar baru nyoba proyek baru, belum punya portofolio, belum punya prestasi, belum punya reputasi. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk tantangan seperti itu memang banyak sekali dihadapi oleh teman-teman pemula ya. Saran saya yang pertama, coba cari produk yang paling best seller deh, yang tidak terlalu butuh effort untuk Anda melakukan branding misalkan. Ya, coba cari di lokasi Anda, di sekitar lokasi Anda. Coba dilakukan riset, ya risetnya harus memang global market ya, artinya misalkan kita ngomong rumah 200 juta, berarti pembelinya PNS misalkan, itu berapa banyak jumlah PNS di sekitar situ yang akan beli dan lain sebagainya, maka perlu dilakukan riset lagi ya, visibility study tadi, itu yang jelas. Ambillah segmen yang memang best seller atau yang memang tidak butuh effort sampai ke brandingnya terlalu banyak misalkan, itu saran saya seperti itu, sehingga Anda bisa melakukan branding ini bukan ke produk penjualannya, tapi lebih ke membranding terhadap trust developernya. Ya, satu memang harus di branding trust developer. Kalau teman-teman sebenarnya ada cara paling gampang, dan ini saya lakukan sebenarnya teman-teman, itu cara paling gampang teman-teman membranding. Ya, yang di branding siap people, brandinglah people, sudah. Saran saya buat teman-teman yang baru, daripada Anda baru langsung terjun ke developer, saran saya Anda bermain dulu membangun people. People apa? Anda tunjukkan bahwa Anda expert di bidang properti. Awalnya gimana? Anda bisa jadi marketing.
Anda bisa mendirikan agensi. Ini yang paling low cost dan ini saya lakukan sejak 2009, 2013 saya membuat sebuah corporate sehingga di situ saya mulai dikenal. Oh ini kalau orang properti tanya ke sini, orang properti di Jember waktu itu saya ke sini. Bahkan ada bank ya, bank syariah di Jember itu sampai nelpon saya itu nanyain. Dia kan ada itu ya mau appraisal kredit gitu ya. Jadi nelpon ke saya, Mas Nuri kalau di jalan ini kira-kira harga per meternya berapa? Sampai nanya ke kita loh orang banknya. Ya karena memang saya membranding, saya mengetahui betul pada waktu itu saya pegang hampir 850 listing rumah second di Kota Jember. Waktu itu. Ya. Itu saran saya Anda branding di people-nya dulu. People Anda sendiri, Anda bentuk tim branding di tim Anda, sehingga ketika branding ini kepercayaan sudah mulai muncul, kan awalnya kan masih menjualkan produk lain. Ya, ketika jadi agensi, pilihlah developer yang bagus, Anda jualkan, Anda layani konsumen dengan baik dan benar, ya. Di situ maka orang mulai trust ke tim ini. Baru kita mau melangkah ke developer dulu. Ya, saran saya sih seperti itu, saran saya. Kalau untuk pemula biar low cost. Tapi kalau Anda pemula yang memang sudah siap sudah siap untuk berstrategi ya, maksudnya sudah siap untuk mempunyai plan strategi, sudah ada backup di belakangnya ini sudah kuat misalkan, Anda boleh mau main ke strategi yang mainstream. Ya, katakan ngomong mainstream, udah siap ya di feasibility study, masjidnya sekian, ada kita alokasikan untuk budget marketing sekian, oke kita plan, waktunya proyek ini habis berapa tahun, 3 tahun katakan, waktu tahun pertama kita jualan sekian unit, ya, tahun kedua sekian unit, tahun ketiga sekian unit, karena untuk menjaga margin misalkan, oke, mungkin Anda bisa main di kadal buntung di awal untuk narik investor bayar. Tapi saran saya sudah nggak terlalu suka kadal buntung, tetap harus profit lah, walaupun kecil, itu tetap harus profit. Tetapi Anda investasikan dana Anda membranding dengan cara-cara yang luar biasa. Contohnya misalkan, untuk percepatan Anda dipercaya, main radio, main yang mainstream sebenarnya untuk branding meningkatkan trust sebenarnya. Tapi ini jangan dilakukan tanpa pengawalan. Jangan dilakukan tanpa pengawalan, bahaya nanti. Kalau saran di diskusi seperti ini tiba-tiba dilakukan, sekali lagi bahaya. Lebih baik Anda cari ilmu dulu yang banyak untuk melakukan itu, atau nyari pendamping lah, siapa yang bisa mentorin Anda, siapapun gitu. Jangan tiba-tiba iya bisa gitu, nanti amblek nanti. Maksudnya boncos nanti Anda main. Saya billboard itu 280 juta loh setahun gitu loh. Tapi kita tahu kita mau dapat dari mana, gitu loh. Untuk billboard 1 unit aja udah 280 juta setahun. Pada waktu itu untuk ningkatin brand dan lain sebagainya. Ya. Keren nih, Kang Nuri. Banyak kan teman-teman di properti ini, mereka itu biasanya bikin feasibility study udah ada budget marketingnya. Tapi kadang pelit, kadang ngeluarin budget marketingnya. Kalau ngelihat Kang Nuri, kan masang baliho aja, masang baliho besar tuh kan 800 juta ya. Per tahun kan, itu cuma untuk branding ya, dan di Lebaran aja cuma ngucapin selamat Lebaran, nggak ada propertinya, nggak ada gambar propertinya itu kan. Nanti coba deh, ini kan mau masuk Ramadan ya, nanti saya share kontennya billboard kita seperti apa ya, nanti saya share kalau udah terpasang ya, itu hanya untuk meningkatin brand gitu loh. Tapi dari situ trust ya, orang oh developer ini berani pasang baliho, berarti ini benar-benar terpercaya lah, dia proven lah gitu. Nah sekarang saya balik mau ngulik Mas Wildan nih, Coach Wildan. Halo Kang Wildan. Oke, Kang Wildan tuh kan, saya ketemu Kang Wildan tuh dulu tahun 2019 ya kayaknya pertama kali. Kang Wildan di Tasnim Group pada waktu itu ya, jualan kayak kacang goreng tuh, tapi rumahnya emang unik-unik sih pada waktu itu. Saya ngelihat berani banget nih bikin desain yang memang unik-unik, keren-keren, dan sekarang saya lihat di Flipro juga desainnya juga anti mainstream lah ya, bisa dikatakan keren lah gitu. Nah, boleh sharing nggak Kang Wildan, dari semua strategi marketing Kang Wildan nih ya, yang paling berasa nih ngefek banget nih di mana Kang? Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih strateginya Kang Wildan nih gimana nih, apa sih yang paling benar-benar ini jadi kunci kenapa waktu dulu kita jualan Tasnim ini laris banget, entah di database atau di edukasi, atau memang value apa yang memang
akhirnya memotivasi orang untuk beli project-projectnya Kang Wildan gitu. Siap, Mas Alfian, dahsyat ya, pengen dibongkar kayaknya. Ya, alhamdulillah rekor saya sih pernah memang closing dalam hitungan menit ya, 30 menit sold out project ya. Nah, itu awal-awal yang low cost itu saya gunakan list building ya. Jadi memang saya berawal dari marketing agency, akhirnya jadi developer. Dulu developer seperti syariah tuh memang masih jarang ya. Jadi saya developer pertama gitu ya di Kota Bogor yang buka project. Jadi Dulu DPS dalam angkatan-angkatan awal juga ya. iya DPS angkatan pertama Jakarta 1. Jadi ketika project punya itu masih rebutan banget gitu ya. Jadi strategi marketing properti itu nggak bisa satu strategik aja ya. Nah itu juga kita harus paham produk life cycle ya dari properti atau circle properti atau kurva S properti atau perjalanan bisnis dari properti itu sendiri ya. Waktu awal mula yang paling jagoan saya adalah list building, Mas Alfian. Jadi list building ya. List building. Berarti database ya memang apa ya penting banget ya ngumpulin ya, list gitu. Database. Jadi hitungannya ya cuma 30 menit project sold out gitu ya, puluhan unit gitu ya. Waduh. Selanjutnya kita ngembangin banyak dengan agensi ya kemarin tuh. Jadi waktu itu di Tasnim itu 200 punya pasukan sampai 300 agensi banyak ya. Pernah sampai 200-300 agensi yang kita bina. Dan itu rutin tiap bulan pembinaan ya, tiap hari itu ningkatin skill para marketing gitu. Ya. Terusnya itu sebenarnya Misteri Guys kita malam ini tuh nggak hadir sih. Cuma dia pernah mensupervisi 6.000 pasukan, Mas. Wah. Saya nggak hadir ya. Nih. Mohon maaf teman-teman Misteri Guys-nya ada sedikit urusan. Jadi belum bisa hadir. Dia pernah mensupervisi 6.000 pasukan. Ya, marketing freelance. Waduh, itu kan dahsyat itu. Ya itu. Dahsyat. Sebenarnya di atasnya Kang Wildan ini masih ada lagi loh teman-teman yang belum kita undang di sini. Ada Mas Indra, masih bersama kita Mas Indra. Mas Indra ini dia itu timnya Flipro yang sekarang memang lagi banyak bahas tentang WhatsApp marketing ya Mas ya. WhatsApp marketing for CRM, property. Dia jagonya ya, CS. Dan kuncinya di mana? Mana Kang Indra? Bisa di Kang Indra kayaknya belum hadir deh. Oh, belum hadir ya. Belum hadir. Itu juga kuncinya juga di database ya Mas ya. Database, beliau ya? CRM jagonya. Jadi memang database itu dan bagaimana database ini dihidupkan itu juga menjadi satu yang penting kenapa Kang Wildan bisa sold out sekian puluh properti dalam waktu 30 menit ya. Kayak kacang goreng aja Mas 30 menit. Zamannya awal-awal properti syariah ya, belum ada propertinya aja udah rebutan. Iya. Jadi yang waktu itu memang marketnya fundamentalis ya. Fundamentalis. Market. Kita sudah punya target market yang tepat, list buildingnya memang bukan data zombie, udah terbiasa berinteraksi dengan kita, building trust-nya udah terbentuk. Tapi yang paling kuat penjualan waktu itu lewat gathering ya. Jadi kita memang rutin gathering sebulan sekali atau gathering akbar 3 bulan sekali ya, itu juga alhamdulillah dapat juga sold out. Kalau sekarang sih banyaknya lebih ke lebih banyak ke digital marketing juga sama call ya, kayak opinion leader. Jadi disesuaikan situasi aja sih. Strategic marketing nggak bisa satu strategik doang gitu ya. Tergantung level bisnisnya juga. Kayak Mas Nuri mungkin kalau level bisnisnya sekarang ya paling kuat ya branding, mainin call, mainin CRM gitu ya. Tapi kalau di fase-fase awal teman-teman berjuang sendiri, ya list building itu sangat membantu atau mungkin nyari attract pertama lewat digital marketing juga itu sangat membantu gitu ya. Tapi nanti sekali lagi marketing itu nggak bisa satu jurus aja gitu. Harus siap beberapa jurus dan disesuaikan dengan produk life cycle-nya atau disesuaikan dengan perkembangan bisnis project kita gitu ya. Beda level ya beda cara gitu. Saya pernah ngalamin produk yang jumlahnya ratusan gitu ya, yang projectnya puluhan hektar. Pernah juga ngalamin produk flipper yang memang cuma unit gitu ya. Nah ini juga strateginya beda-beda. Disesuaikan dan antar satu project juga ada khasnya masing-masing biasanya.
Minimal tuh kalau di Oke, properti oke. itu ada 21 cara, Mas. 21 cara marketing Waduh, yang bisa dahsyat kita nih. jalankan dan itu proven dan worth it. Udah pernah kita lakukan gitu. Waduh, berarti Kang Wildan ini berarti udah mencoba 21 cara ya. Pokoknya plan A nggak bisa, B nggak bisa, Ya, sampai kalau ada Z, plan Z ya Mas ya. ya. Jadi intinya jangan nyerah ya teman-teman. Memang beda-beda sih, tergantung memang bisnis modelnya kayak apa dan lain sebagainya. Saya juga sedikit cerita nih, ada teman ya, dia itu bisnis modelnya gini, ini jualan rumah juga ya, tapi dia mulainya dari bisnis modelnya ini adalah arsitek. Ya, kalau tahu si Bambu, orang Semarang nih, ya namanya Satrio, ownernya nih. Dia itu bikinin desain-desain, memang segmentasinya jelas nih, kelas menengah atas. Dia bikin desain-desain arsitek untuk kelas menengah atas. Tapi dibikin story itu, dibikin cerita. Dari desainnya itu ada cerita-ceritanya. Ya kalau saya sudah sukses, nanti mau gimana. Nah, dari situ dia itu banyak desain. Dan rata-rata sekarang tuh omset dia di 30 M-an lah. Nah, itu untuk bikin rumahnya rata-rata di atas ya 1 M-an ke atas. Ya rata-rata di 3 M rumahnya. Itu kan cuma kalau 3 M berarti cuma 10 rumah udah selesai itu 30 M kan. Itu Nggak cuma capek dia ya. bikin desain-desain itu. Di TikTok itu luar biasa. Dia hampir kemarin 1 juta apa ya followernya ya. Itu untuk bikin story-story apa namanya rumah mewah. Padahal segmen dia itu adalah apa ya rumah-rumah mewah. Tapi strateginya sederhana aja Mas. Dia pokoknya bikin banyak konten yang viral ya, pokoknya konten cerita yang memang itu apa namanya dari arsitek dia. Kalau orang-orang menengah ke atas tuh kan kadang bingung ya mau milih desain kayak apa gitu. Nah, dia tuh udah siapin desain-desain kekinian ya. Dan ya karena dia arsiteknya yang bisa nggarap ya cuma dia gitu kan. Karena dia tahu detail ya, yang tahu taste-nya. Nah, itu luar biasa itu. Dia ngumpulin list building-nya dari situ dan memang dia list building juga. Dia list building. Jadi list building-nya dari apa ya? Dia berbagi konten-konten apa ya rumah-rumah kekinian lah gitu-gitu. Nah, itu juga bisa jadi apa ya strategi marketing yang ya sebenarnya sederhana, cuma banyak orang itu terlalu ribet itu loh mikirin digital gitu kan sekarang ini. Nah, itu mungkin agak susah itu apa namanya untuk mana nih strategi yang ada gitu. Mungkin ada sedikit video dulu Mas sebelum kita lanjut ke tanya jawab. Ini ada sedikit video boleh ya kita share dulu. Siap. Monggo di-share. Oke, sebentar. Oke, teman-teman bisa lihat dulu sudah kita share. Ini adalah apa ya preview acara kita di Ramadan.
Oke, itu tadi sedikit preview acara kita besok Ramadan. Bentar lagi udah Ramadan ya. Ya, teman-teman bisa klik link yang ada di chat ya, insya Allah itu link acara ya. Nanti ngomong aja sama admin, kodenya adalah ya, kodenya apa nih Mas? Flipro ya. Kodenya Flipro, kode kuponnya itu diskon dari 740.000 bisa dapat cuma 490.000 aja. Bisa dicicil selama Ramadan ya, buat teman-teman yang memang ya serius tapi nggak punya duit, silakan dicicil, boleh tuh kan. Boleh dicicil selama Ramadan. Saya ngasih bener-bener ngargai orang-orang yang bener-bener mau ya berkorban untuk apa namanya belajar, karena ini apa namanya belajar itu emang butuh pengorbanan. Dicicil nggak apa-apa teman-teman selama Ramadan. Saya doain nanti Ramadan rezekinya tambah, ada yang closing ya kan 500.000 gampang. Oke, ini kita sudah jam berapa sih ini ya? Udah 21.47. Hampir jam 10. Dahsyat ya. Oke. Nggak kerasa ya. Saya boleh nambahin dikit Kang. Boleh. Ya. Ya teman-teman tuh acara sangat luar biasa sekali. Kalau teman-teman masih ragu, mungkin saya boleh share sedikit materi dikit aja ya. Biar teman-teman lebih terbuka gitu ya. Jadi kita jadi pebisnis properti, apalagi properti syariah harus punya visi yang besar kan gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu, mungkin saya pengen share materi, bisa dibantu untuk bisa share materi mungkin, Kang. Oke, siap. Dijadiin admin aja mungkin Kang, Bang ini. Bang Nuri, siap. Ya. Bentar. Saya mau apa ya? Mau ngasih wacana ke teman-teman, kita punya. Mas Fauzi masih aktif nggak ya? Hostnya ada di Mas Fauzi nih. Oh, udah dijadiin co-host. Oke, udah jadiin co-host. Siap. Ya, ini saya share sedikit ya. Jadi kita ngomong something itu kan juga harus dari the big thing dulu ya teman-teman. Jadi saya mau kasih wacana ke teman-teman supaya framework-nya dalam kita berbisnis ya. Ini cocok banget buat meskipun Anda developer, Anda agensi, Anda marketing sekalipun, Anda freelance dan lain sebagainya, saya ngomong ini sangat luar biasa ya. Semoga ini bisa membantu mencerahkan teman-teman. Saya ngomong tentang real estate marketing. Sebenarnya apa sih yang perlu kita persiapkan ketika kita ngomong tentang real estate marketing ya. Jadi di materi besok kita akan ngomong tentang produk juga. Intinya tadi sudah saya kasih kisi-kisi, kita harus mengenal produk kita apa. Hal itu harus dimiliki oleh developer, manajer marketing, CMO, marketing juga ya. Jadi di materi besok kita Ramadan produktif itu saya mau ngomong kalau owner itu mikirnya seperti apa dengan materi yang sama. Dengan materi yang sama, sudut pandang owner itu harus seperti apa, sudut pandang manajer marketing harus seperti apa, sudut pandang salesman-nya sendiri harus seperti apa. Hanya dengan materi yang sama, ya. Itu saya akan ngomong tentang ini juga, teman-teman. Terus yang kedua kita ngomong tentang people, ya. Kesuksesan sebuah marketing team itu dari people-nya. Di situ ada materinya Kang Alfian yang luar biasa, bagaimana membangun tim, ya. Membangun tim. Itu saya juga dapat banget waktu itu kalau nggak salah di kuliah manajer marketing atau kelasnya Flipro kalau nggak salah, saya dapat banget tentang marketing tim ini harus luar biasa juga ya. Itu materi yang akan dibawakan oleh Kang Midan yang ini. Ada juga tentang strategi ya. Jadi bagaimana kita meng-create strategi, jangan asal comot, oh strategi pakai ini, pakai gathering, pakai apa. Jujur aja Primalen selama ini nggak pernah gathering ya. Makanya beda, jangan disamain. Jangan Anda melihat penjualan kami gede banyak itu juga terus langsung copy paste, caranya enggak juga. Tapi nanti akan diajarin bagaimana merumuskan strategi harus based on data gitu. Datanya seperti apa? Kita diajarkan di bagaimana di materi yang Ramadan produktif itu bagaimana mencari lead data yang tertarget. Nanti kita ngomong tentang ini gitu loh, teman-teman. Terus yang kedua, ini juga yang ketiga ini penting, proses eksekusi monitoring. Bagaimana bisnis proses, bagaimana eksekusinya, bagaimana monitoringnya. Ini akan juga dibahas di materinya Kang Alfian, strategi marketing plan-nya seperti apa. Ya, teman-teman. Jadi Ramadan produktif itu 8 kali pertemuan. Saya ngomong ini untuk semua. Ini untuk siapa? Untuk semua yang berbisnis real estate. Baik itu owner, manager, marketing sekalipun, ini sangat bagus.
teman-teman. Karena memang kita ngomong soal umumnya di acara ini, ya. Mungkin itu sih yang saya ingin sampaikan, Wildan. Ya, jadi benar-benar hormatannya. Saya ngomong sayang kalau Anda nggak ikut sudah, beneran. Ya, saya serius, rekomendasikan banget ya. Jadi Iya. beliau berdua ini memang sudah faknya ya 12 tahun dan 13 tahun di marketing itu bukan waktu yang sangat sedikit ya. Udah merasakan pahit manis ya di marketing gitu ya. Jadi teman-teman yang selama ini merasakan penjualannya seret, penjualannya susah, nggak paham bagaimana based on data, membuat tim yang kuat, membangun strategi atau skill selling, ya itu dibahas dan menurut saya itu angka yang selama Ramadan. Angka yang sangat murah buat Wildan, 8 kali pertemuan. Dan ini saya mau pun karena memang diajak sama Bisarwah, jujur aja. Gitu. Karena memang diajak di Bisarwah seperti ini, ya udah di Ramadan karena mungkin juga event saya lagi off di bulan Ramadan, event saya kan malam gitu ya. Saya mungkin malam lebih banyak, saatnya lebih banyak aja Ramadan. Banyak, biasanya udah ngumpul banyak ya. Setahun kemarin udah ngumpul banyak, harapannya Ramadan bisa fokus di ibadah, makanya saya menyempatkan, oke dah, ada gantinya, maksudnya ada gantinya saya masih bisa berbagi di acaranya bisa ini. Itu luar, saya yakin ya karena memang sudah membayar ini bukan apa, tapi menjadi komitmen Anda serius belajar. Dan kita sebagai guru senang ketika mengajari orang sudah siap. Ada pepatah, murid siap, guru datang. Ya mungkin di momen besok itu. Jadi teman-teman yang memang sudah siap untuk benar-benar belajar, saya ngomong sudah wajib hukumnya untuk ikut. Kalau memang mau serius ya, mumpung ada momen seperti ini, saya bilang. Ya itu ilmunya Kang Alfian luar biasa juga. Jangan salah, saya itu belajar sama Kang Alfian, saya belajar juga sama Kang Wildan, teman-teman. Di sini. Ya. Sayang sekali kalau nggak sampai nggak ikut. Mungkin itu loh. Siap. Luar biasa, Mas Coach Nuri. Dasar ya. Ya teman-teman yang mau ikut silakan aja klik link di bawah ini, Bisarwah Pripro aja, nyebut aja Pripro atau Ngopi sama aja. Teman-teman insya Allah dapat harga spesial ya, dari 700 lebih cukup bayar 490 jutaan 90 juta, jadi 490.000 loh. Ini worth it banget. Ya, biasa jualan properti ya Mas ya? Iya, mulutnya mulut developer ini. Ya closingnya jadi ratusan juta. Ini 400.000, 8 kali pertemuan, worth it banget kalau buat saya sih, worth it banget. Dan saya tahu banget ilmunya Mas Alfian, Mas Nuri itu dahsyat-dahsyat banget. Beliau berdua juga guru-guru saya ya. Jadi kami selain bersahabat, kami juga saling ngegali ilmu gitu ya. Gitu. Dahsyatnya beliau tuh ilmunya mau dibagikan gitu ya. Insya Allah ini worth it, berkah. Teman-teman dapat insight yang mahal di sana ya, bagaimana membuat sebuah marketing yang bagus ya. Ini bukan marketing aja, selling loh. Marketing, selling satu lagi yang sayang, branding ya. Ada Mas brandingnya. Ya, ada ya. Ada bonus track. Siap, dahsyat. Oke, kita akan saling adakan nanti, kita saling ngisi di kolam kita masing-masing. Teman-teman boleh nanti teman-teman juga ikut kolamnya Coach Nuri hari Selasa ya kalau nggak salah ya. Ya. Jadi sebenarnya gini Mas. Coach Rendra hari Jumat. Jumat. Jadi memang gini, ini buat teman-teman ya. Kenapa sih ada acara ini dan harganya kenapa sih murah banget? Ya kita nggak jual mahal-mahal karena memang kita ini memang sedang membangun pasar ekonomi syariah. Yang mana kita butuh 1 juta member ya. Kalau di DPS kan teman-teman DPS tuh 1 juta rumah ya. Untuk bisa mencapai 1 juta rumah itu enggak mungkin cuma marketingnya cuma 110 itu nggak mungkin. Kita perlu ada 1 juta penjual juga ya kan. 1 juta marketers. Ini juga nyambung sama mimpinya Kang Nuri untuk mencetak marketers ya. Termasuk Kang Wildan juga mengedukasi ya teman-teman untuk Flipro dan lain sebagainya. Dan ini memang butuh bareng-bareng. Saya bayangin gini nih. Kalau teman-teman di sini nih ya 100 orang. Ada 10 orang aja yang praktek dan benar-benar bisa mencapai, atau 100 orang aja yang praktek bisa mencapai 10.000 database. Kita bisa saling collab nih database nih. Gue punya 10.000 database, punya 10.000 database, kita kolaborasi 1 juta database itu gampang, ya kan? Gampang insya Allah. Kalau kita memang, ya sekarang kita ngomongin konsep rizki itu udah ya dari Allah lah, minallah lah, intinya nggak bakal ketuker, ya nggak kayak sendal jepit ya. Jadi nggak bakal ketuker. Nah ini tuh udah saatnya kita tuh berkolaborasi, bukan lagi saling iri dengki. Jadi jangan susah melihat orang lain seneng,
dan senang melihat orang lain susah, ya kan? Sekarang itu saatnya kita senang kalau ada teman kita yang berhasil, ada teman kita yang itu bisa jualan rumah. Yuk malah kolaborasi, jangan malah saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Karena kita emang ini umat Islam kan. Nah, makanya saya pengen sih sebenarnya dari member-member yang ada ini, beneran loh, kalau praktek bener-bener serius praktek, teman-teman masing-masing punya 10.000 member, ada 100 orang aja, ya kita saling kolaborasi, itu udah 1 juta database. 1 juta database kalau ngomongin tentang industri real estate, ya itu banyak banget. Real estate itu bisa ngomongin tentang kita bisa jadi supplier supplier batu batanya mungkin ya kan, hebelnya, supplier dari PVC-nya ya kan, supplier dari tukangnya mungkin, atau supplier dari kontraktornya. Kayak kemarin aja dari teman-teman Rumah Halal Indonesia, karena dia sering mengedukasi customer, itu dia berhasil ya punya waiting list 117 waiting list. Ya. 170. Dan itu malah kekurangan kontraktor, teman-teman. Ya. Kebingungan nyari kontraktor yang amanah, profesional, ya, yang bisa menggarap itu. Karena sekarang ini lagi banyak trennya kalau di rumah upgrade ya, lagi banyak trennya orang yang mau renovasi rumah. Itu marketnya tinggi tuh. Ya, pengen upgrade rumah ke desain-desain Skandinavian, ke desain-desain yang ini. Nah, itu kalau kita bisa berjejaring di real estate ini, itu luar biasa ya. Teman-teman nggak usah deh menguasai semuanya, nggak usah perlu jadi developer semua. Ya jadi marketingnya aja gitu kan. Jualin project-projectnya teman-teman developer yang memang udah teredukasi syariah ya, dan investor yang sesuai dengan syariah, yang udah nggak mau nanam duitnya di pasar modal dan lain sebagainya. Wah, itu luar biasa teman-teman potensinya. Makanya ayo sih, ini itu bukan sekedar aku bilang nyari duit dari workshop, enggak. Saya itu lagi bangun jaringan, lagi bangun community, lagi bangun ekosistem. Yang mana ekosistem ini ya balik lagi ke teman-teman biar bisa menguatkan ekonomi muslim ini, teman-teman. Itu semangatnya ke situ sih Kang Wildan. Itu Kang Luar Wildan. biasa, insya Allah. Ya, kita sebagai muslim harus saling bantu, saling support, ya, saling berbagi. Insya Allah kami akan saling konsisten berbagi. Jadi teman-teman silakan yang mau ikut kolamnya Coach Nuri, Real Estate Speak itu di Selasa ya, Selasa malam jam 20. Kalau pengen ikut kelas berbaginya Mas Alfian itu di hari Jumat jam 9 pagi ya. Jadi boleh teman-teman kalau pengen rutin ngopi dari teman-teman itu, kita ada di Rabu malam atau Ngabari itu Selasa pagi ya gitu ya, atau ada kelas-kelas tambahan biasanya Ngalong itu Sabtu Minggu biasanya, atau malam Minggu DPS. Jadi banyak kok teman-teman, nggak harus yang berbayar juga, yang gratis pun dari kami juga banyak, dan itu mengundang guru-guru yang bagus juga ya untuk teman-teman belajar. Cuma memang gitu kalau ya. mau terkurikulum lebih baik ikut yang berbayar, kayak Flipro yang berbayar dan sebagainya, karena ada kurikulumnya ya, ada kurikulumnya lengkap gitu teman-teman. Insya Allah Jumat besok ada kelas berbagi ya Mas Nuri ya. Insya Allah Jumat juga Kang Nuri ini mau bawa tema, ini keren nih, saatnya properti syariah naik kelas. Waduh, nah ini naik kelasnya gimana nih? Ya nanti kita saksikan di Jumat berbagi gitu Kang. Mungkin gitu Kang, karena udah jam 10 nih, luar biasa nih. Kurang 1 menit lagi jam 10. Dahsyat. Saya besok masih ngisi nih 4 hari. Masya Allah, luar biasa. Dahsyat. Otot Oke, berbaginya siap. dahsyat. Oke, terima kasih banyak Coach Nuri, luar biasa ilmunya. Mas Alfian Rendra, dahsyat. Sukses acaranya, saya support, saya dukung. Mudah-mudahan sukses ya teman-teman juga. Kita sama-sama belajar ya, meningkatkan skill satu sama lain. Jangan berhenti untuk belajar. Terus update ilmunya, naikin skill ya, buat teman-teman juga sukses bareng-bareng. Yang mudah-mudahan guru-guru kita juga ini jadi wasilah ilmu ya, jadi wasilah pahala nanti di akhirat yang memang membela guru-guru kita ini ya. Terima kasih banyak sudah hadir teman-teman semua di acara Ngobrol Properti di setiap Rabu malam. Ya, kalau memang acara ini menarik dan berbagi silahkan nanti isi aja formnya, teman-teman nanti dikasih link member area ya, itu sudah puluhan video ya, sudah puluhan bahkan ratusan video dari guru-guru kita yang lain, yang teman-teman bisa belajar semuanya free di situ ya, belajar banyak video yang teman-teman bisa gali dan temanya menarik-menarik. Oke, terima kasih banyak Mas Nuri, syukron, Mas Alfian, syukron.
Terima Jadi kasih Mas silakan. Nuri, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, barakallah. Mas Kita Wildan. tutup mungkin pertemuan malam ini sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tugas saya ya wabarakatuh. besok ya tentang spelling skill ya. Terakhir di jurus ngiklan sampai closing. Sampai ketemu besok pagi. Yang kelas Pro juga Mas Anat Daeng dan lain-lain kita ketemu di hari Sabtu. Ya, nanti di hari Jumat bisa ikut kelas berbaginya Mas Alfian. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah semuanya, semoga ilmunya bisa dimanfaatkan dengan baik dan mudah-mudahan besok kita bisa panggil guru-guru yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin saya live ya Mas Alfian, Mas Nuri, semuanya makasih. Semoga bermanfaat. Makasih. Ya, terima kasih Mas Nuri, Mas Wildan, teman-teman yang lain. Terima kasih.